Jadi sengaja berdandan seperti Cheng Chuihua dan masuk ke dalam mobil presiden. Kemudian merayu presiden dengan cara yang tidak pantas. Sambil mengeluarkan air liur, mengungkapkan perasaan kepada presiden. Setelah didorong oleh presiden, gadis itu malah mencium lagi. Akibatnya, presiden tidak merespons sesuai harapan. Ini membuat gadis itu merasa canggung di tempat itu. Lihatlah dengan saksama. Kamu sangat istimewa. Istimewa 5 ya. Coba sesekali, tipe seperti kamu. Bukan tidak mungkin. Apakah selera Fu Shao begitu berat? Hanya beberapa hari yang lalu, kakek dari seorang gadis ingin memeluk cucu laki-lakinya, memaksa gadis itu untuk menikah dengan cucu teman lamanya. Gadis itu bersiap untuk melawan pernikahan yang diatur ini. Jadi dia sudah menyiapkan strategi perceraian, menargetkan agar direktur setuju bercerai dalam 3 hari. Kemudian dia membawa tas kulit ular, menuju pintu masuk rumah mewah direktur. Wah, ini baru rumah orang kaya. SPC, sebesar ini tidak ditanami. Kentang, lobak, kol, atau yang lainnya, sangat disayangkan, sungguh mengganggu. Penampilan yang sangat tidak bersemangat ini segera dipandang sinis oleh para pelayan di depan. Kemudian, sepupu presiden yang mendengar kabar itu langsung berlari keluar. Menghadap gadis itu, dia menyemprotkan cairan disinfektan dengan nada merendahkan, dia bilang gadis itu tidak layak untuk kakaknya. Namun, gadis itu langsung merebut cairan disinfektan dan menyemprotkannya kembali. Dia berteriak bahwa penyakit putri orang kota seperti kalian, yang seharusnya didisinfeksi dengan baik. Kakakku kan punya penyakit obsesif kompulsif. Kamu bawa dia ke kamar kakakku, cepat. Presiden yang pulang malam, tiba-tiba menemukan seorang wanita di tempat tidurnya. Setelah mengetahui bahwa gadis itu adalah istrinya, dia langsung menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Kamu bilang siapa yang menyuruhmu tidur di tempatku? Apa tempatmu? Ini juga milikku. Baiklah, keluar. Mau kemana? Kamar tidurku tidak boleh dimasuki orang luar. Orang luar apa? Aku ini kan orang dalammu. Di desa kita, suami dan istri harus tidur di satu ranjang. Tidak mau tidur bersama. Bagaimana bisa punya anak? Turunkan aku mau tidur. Yunsu, aku sudah berjanji akan bersamamu selama 3 bulan. Tidak berjanji untuk menikahimu. Tidak mau menikah denganku. Ya sudah, pergi saja bicara dengan kakek. Lagi pula, kita bisa membatalkan pertunangan. 3 bulan lagi, aku akan membatalkan pertunangan ini secara otomatis. 3 bulan. Aku tidak bisa menunggu. Kupikir dia akan memukuli aku. Tidak menyangka. Hanya ini. Saya sarankan kamu agar lebih peka atau cepat-cepat kembali ke tempatmu yang terpencil. Jika saya bilang tidak, berarti kamu menolak tawaran baik, makan hukuman, cari pukulan. Aku dan kakakmu belum melaksanakan upacara pernikahan. Kamu sudah memberiku penghormatan sebesar ini. Tidak enak hati, sih. Belum cepat bantu aku bangkit. Oh. Ya, betul. Pak Fu bilang biarkan saya nanti. Selalu terus ikuti kakakmu setiap hari untuk membina hubungan. Selalu meskipun kamu benci melihatku, kamu harus tetap sabar. Kamu berani? Lihat aku berani atau tidak. Aku hampir mengantuk. SPC cepat bawa aku. NOTHIN, aku mau tidur. Hei, Suer. Kekasih saudaraku yang dari desa, besok dia akan mulai bekerja di FUS. Kamu tidak boleh membiarkannya naik ke atas kepalamu. Berikan dia pelajaran yang keras. Orang kota kalian berpakaian memang sangat memperhatikan penampilan dan juga jam ini. Sangat bagus sekali. Lepaskan. Tidak disangka kakek mencarikan suami untukku saat berpakaian. Masih terlihat manusiawi. Suamiku, aku sangat menyukaimu. Aku peringatimu, 3 bulan ini, jangan sentuh aku. Rumah ini milik istri kecilmu. Kakekmu sudah bilang, mari kita tingkatkan hubungan kita. Kenapa dia tidak menghindar? Lihat dengan seksama. Kamu sangat istimewa. Istimewa jelek, ya? Kadang-kadang coba saja. Dengan penampilanmu yang begitu biasa, juga bukan tidak mungkin. Apakah selera Fu Shao seberat itu? Ganti. Di sini kalau tidak, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu bilang, aku suami kesayanganmu? Wilayah bisnis keluarga Fu sangat besar. Perusahaan ini juga cukup megah. Bukankah dia bilang jelek sekali? Dia ini terlalu cantik, ya? Jauh lebih cantik daripada Shen Suer. Kamu adalah Yunsu. Kamu.
Namaku Shen Suer. Aku adalah teman masa kecil si Han Gege. Oh, halo. Aku dan si Han tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan kami sangat baik, dan dia sangat mencintaiku. Tenang saja, dia dulu menyayangimu. Sekarang dia akan menyayangiku. Kau menginjak sepatuku. Iya. Maaf, kau tahu sepatunya seharga berapa? Ini adalah model terbaru dari VNN. Sepatu Starlight. Batu pink yang tertanam di atasnya bernilai 300.000. Jika rusak, apakah kamu bisa ganti rugi? Ini adalah hadiah dari si Han untukku. Bagaimana kamu bisa menolak? Ini adalah ungkapan perasaan si Han padaku. Kita Suer sangat memahami perasaan orang lain. Asal kamu membantunya membersihkan, dia tidak akan mempermasalahkan. Lagipula, kamu akan segera diusir oleh CEO Fu. Lebih baik jangan membuat musuh dengan Suer. Lepaskan. Sepatu ini palsu. Apa yang kamu katakan? Ini adalah hadiah dari kakak si Han untukku. Ini adalah barang mewah kelas atas yang langka di dunia. Bagaimana mungkin itu palsu? Suer hanya cemburu padamu. Mungkin sepatu seharga 1.000 yuan. Belum pernah dia pakai, bukan? Aku benar-benar terlalu memujinya. Lihat saja sepatu yang dia pakai ini. Takutnya itu barang murah 2 pasang. NN menggunakan berlian laut biru. Cahaya yang diarahkan bisa menembusnya. Yang ini adalah berlian kaca. Kamu berbicara sembarangan. Tidak sembarangan. Nanti juga tahu. Benar-benar batu giok palsu. Benar-benar palsu. Wah, bukankah Shen Suer adalah putri sulung keluarga Shen? Mengapa dia memakai sepatu palsu? Bukankah Yunsu berasal dari desa? Mengapa dia tahu dengan jelas dan langsung bisa mengenali bahwa itu adalah sepatu palsu? Kamu berani melawan saya? Pikirkan baik-baik akibatnya. Mengancam saya? Apa saya harus takut padamu? Kalian sedang melakukan apa? Si Han. Kakak si Han. Aku hanya mengatakan, aku adalah sahabatmu sejak kecil. Dia malah memukulku. Kamu harus membela aku. Ya, Pak Fu, dia terlalu jauh. Kamu telah memukul orang. Lihat, ini baru disebut memukul orang. Kak Han. Tolong atur dia. Sepertinya kamu belum melihat dengan jelas. Aku perlu mengajarkanmu sekali lagi. Belum cukup berisik. Aku bagaimana bisa berisik? Dia yang mendekatkan wajahnya. Katanya aku yang memukul. Bagaimana bisa aku tidak memukulnya? Aku harus memenuhi permintaannya. Kakak si Han, dia hanya mengandalkan fakta bahwa dia tunanganmu, sehingga dia berani sekali. Bagaimana bisa kau menikahi wanita seperti itu? Kau sudah bilang, saya adalah tunangannya. Dia suami saya. Dia tentu saja harus berbicara mendukung saya. Benar, kan? Yunshu pertama kali datang ke perusahaan. Terimalah dia dengan baik. Apa yang kamu lakukan salah? Minta maaf padanya. Mau aku minta maaf? Maafkan aku. Kak Han. Bukankah kau tidak suka orang lain menyentuhmu? Kau juga tidak berpikir siapa dirimu. Kalau kau menyentuhnya, tentu tidak. Dia milikku. Aku tidak masalah jika aku menyentuh. Kau masih mau lihat yang lebih parah? Ayo. Jangan menggoda suami orang lain lagi. Ingat itu. Turunkan aku. Fu Sihan, kau akhirnya tidak tahan, kan? Segera batalkan pertunangan kita. Hei, Tuan Fu, ada masalah. Kakek Fu dalam kondisi kritis. Anda harus segera ke rumah sakit. Sangat menyakitkan. Kenapa kamu mengikuti saya? Kakekmu juga kakekku. Semua sudah diluarkan telinga. Ini adalah hal yang besar. Sebagai menantu, aku tentu harus datang. Aku juga bisa memeriksa kesehatan kakek. Apa sebenarnya yang terjadi? Kakek. Tuhan yang Maha Esa, jangan sekali-sekali membongkar identitasku. Dengan tubuh tuaku ini, aku sudah dekat mati. Rumah sakit sudah mengeluarkan surat peringatan. Setelah hidup setengah hidupku, aku juga sudah merasa puas. Han Er, jika kamu masih mengakui saya sebagai kakek dan Putri Yun, apa? Kata-katamu di perusahaan. Saya sudah tahu semuanya, sial. Ternyata ada mata-mata kakek tua di perusahaan. Kamu ya, maksudnya untuk bocah itu, kakek akan memenuhi keinginanmu. Meskipun nadi ini sedikit lemah, tetapi pasti bukan nadi dari penyakit yang parah.
Kamu tidak dapat memenuhi keinginan terakhirku. Tidak bisa. Kamu ya. Hari ini tidak pergi dan menikahi Yunda. Menguruskan akta pernikahan. Aku mati tidak setuju. Baik, aku janji pada Anda, Nenek Buyut, penyakitmu bisa kulakukan penyembuhannya. Aku pastikan Anda akan sehat kembali dan penuh vitalitas. Berumur panjang. Yunsu, ini adalah rumah sakit, bukan tempat untuk bicara besar. Sakit ini aku benar-benar bisa menyembuhkannya. Aku tahu jarum aku puntur. Tusuk beberapa kali ke kakek. Pasti setelah itu, kakek akan sehat dan bugar. Lagi pula, rumah sakit sudah mengeluarkan surat peringatan penyakit kritis. Tidak ada cara lain. Mengapa tidak biarkan saya mencoba? Jika kamu tidak bisa menyembuhkan, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untukmu. Tekniknya sangat mahir. Apakah dia benar-benar bisa pengobatan Tiongkok? Kakek, coba hirup dalam-dalam. Lihat apakah sudah baik. Anak Cloud. Aku merasa masih tidak terlalu bersemangat ya, kakek. Wajah Anda begitu segar merona. Cepat periksa kakek ini. Apakah dia sudah baik? Pak Fu, penyakit bapak yang tua itu, apa kabar dengan penyakitnya? Masih perlu melihat wajah pasiennya. Sepertinya keterampilan medisnya tidak begitu baik. Kalau begitu, lebih baik berhenti saja. Pak Fu, penyakit bapak yang tua itu, baik. Cewek ini benar-benar luar biasa. Kakek sudah sembuh dengan cepat. Aku hampir curiga Anda pura-pura saja. Anak nakal, kau sedang bicara apa? Hanya bisa dikatakan bahwa menantuku memiliki keahlian medis yang hebat. Nah, karena kakek sudah sembuh, aku ada urusan yang harus kubicarakan dengan Yunju. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Hebat sekali. Ternyata kamu bisa mengobati. Kami orang desa biasanya punya beberapa ramuan kecil, tapi aku lihat cara menjahitmu tidak seperti ramuan biasa. Tuan Fu, jangan paksa saya. Jelaskan dengan jelas, mengapa ada keahlian medis? Karena Fusao tidak ingin membiarkan saya pergi. Kalau begitu, jangan salahkan saya jika menggunakan cara lain. Yunsu. Poin ketiga dalam manual, Fusihan tidak suka. Pelanggar peraturan Fusihan pasti mati. Pelanggarnya pasti mati. Sayang. Silakan nikmati aku yang bunga cantik ini. Siapa yang mengizinkanmu datang? Sayang. Kudengar kamu tidak dekat dengan perempuan. Kamu tidak mungkin tidak bisa melakukan sesuatu, kan? Aku hanya alergi dengan wanita seperti kamu. Omong kosong. Semua pria di dunia ini sama saja. Aku tidak percaya kamu bisa tetap tenang dalam pelukan. Sayang, kamu buka mata dan lihatlah. Aku tidak percaya padamu. Mata kosong. Pria. Standar moralnya cukup tinggi. Apa yang begitu hebat? Menjengkelkan. Ternyata dia yang memberi. Kakek. Saya takut saya tidak bisa menikah dengan cucu Anda. Tuan Fu orangnya sangat baik. Dia baik di segala hal. Hanya saja. Ada apa ini? Kakek. Ibu yang pandai sulit membuat nasi tanpa beras. Keinginanmu untuk memiliki cucu sepertinya akan gagal. Kenapa kamu melihatku, kakek? Setujuilah kami untuk membatalkan perjanjian ini. Aku juga tidak ingin seumur hidupku
menunggu. Nak, kamu jangan terburu-buru. Biarkan kakek istirahat sebentar. Kalau tidak, kalian berdua coba lagi. Ayo, aku akan bantu kamu. Sayang. Bantu lebih banyak, cari mati. Buka mulut. Kakek, aku masih ada sesuatu yang ingin ku beritahu kepadanya. Kau maksudnya apa? Maksudnya secara harfiah lah. Kau bukan tidak bisa kan? Aku tidak bisa. Jangan main-main dengan aku. Kamu lebih muda beberapa tahun dariku. Adik yang menyebalkan. Jangan berisik. Kakek masih di luar. Kenapa kamu tidak lari tadi? Karena aku ingin melindungimu. Baiklah, kita harus selalu bersama. Tang-Tang, apakah itu kamu, Tang-Tang? Kakek. Sudah dicoba. Tetap tidak berhasil. Kamu tetap setuju kita mengakhiri pertunangan, kan? Ini, saya tidak setuju. Ini adalah giok saya, kembalikan kepada saya. Apakah kamu yakin ini milikmu? Giok ini berkualitas sangat baik, nilainya juga tinggi. Bagaimana mungkin itu milikmu? Bagaimana juga, urus saja. Ini milikku. Yunsu. Siapa sebenarnya kamu? Katakan, siapa sebenarnya kamu? Kamu membuatku sakit. Mengapa dia begitu sensitif? Begitu peka, apakah? Tidak mungkin. Dia tidak seperti yang kau pikirkan. Aku tidak mengerti pikiran kalian yang muda. Aku sudah tua. Kalian terus saja. Kakek, Anda salah paham. Aku mengerti, tenang saja. Mulut kakek sangat rapat. Kakek baru saja salah paham. Kenapa kamu tidak menjelaskan? Dari mana kamu mendapatkan jimat ini? Teman saya memberikannya kepada saya. Temanmu mana? Dia sudah meninggal. Apa yang kamu katakan? Saya bilang teman saya sudah meninggal. Kamu sedang berbohong. Dia tidak akan mati. Adik Heng, lari cepat. Jangan pedulikan aku. Fu Xihan. Aku pasti akan menikahimu suatu hari nanti. Dokter harus punya hati nurani. Aku bahkan ingin mengalami serangan saat ini. Aku akan memberikan 2 suntikan lagi untuk membantu mengalirkan darah yang tersumbat di dadamu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Lepaskan kakak Xihan. Jika aku tidak menghiraukannya, kakak Xihanmu, aku takut aku akan mati. Kamu itu ya, Xihan kakak. Aku sama kamu ini. Vas bunga yang bodoh dengan payudara besar. Benar-benar tidak bisa berkomunikasi denganmu. Bibi, aku benar-benar melihatnya. Dia menusuk Xihan kakak dengan jarum. Hanya Kak Xihan yang akan. Kau lakukan sesuatu pada anakku. Menyembuhkan penyakitnya. Kau belum pernah kuliah. Bagaimana mungkin kau bisa menyembuhkan penyakit? Menurutku kau hanya ingin membunuh saudara laki-lakiku. Mencuri harta keluargaku. Bibi Tining benar. Dia pasti ingin mengambil keuntungan dari Xihan GG. Jarum saya tidak bisa goyang. Lepaskan saya. Xihan GG belum bangun sampai sekarang. Itu disebabkan oleh jarum-jarummu ini. Saya sedang menyelamatkannya. Oh, ibu. Xihan GG batuk darah. Saya sudah bilang, jarum ini tidak boleh digerakkan sembarangan. Kau bintang sial, apa yang terjadi pada anakku? Aku tidak akan membiarkanmu lolos, dan tidak akan pernah memberimu jalan masuk ke rumah keluarga Fuku. Siapa yang mau menikahi anakmu? Lagi pula jarum ini tidak bisa dicabut. Fu Xihan baru saja mengeluarkan darah beku dari dadanya. Di dalam tubuhnya, masih ada racun yang tersisa. Jarum ini memang tidak bisa dicabut. Sadar. Anakku, bagaimana keadaanmu? Kak, kamu sudah bangun. Saya akan mencabut jarum. Kamu baik-baik saja, kan?
Apa yang kamu katakan semua benar, kan? Apa yang bohong? Dia tidak mati, kan? Saya bilang, kamu ini benar-benar keras kepala. Mengapa kau mencarinya? Ada apa? Mengapa kau masih makan di mangkukmu? Sambil memandang panci di atas kompornya, kau. Si Han Ge, itu dia yang secara diam-diam memberimu aku puntur. Hampir membunuhmu. Keluar. Dengar tidak? Kak Si Han menyuruhmu keluar. Aku menyuruhmu keluar. Kak Si Han, ada apa denganmu? Kenapa kamu masih membela dia? Tidak membela dia. Apa kamu butuh bantuanku? Kakak Si Han, keluar. Bibi. Pas sekali, aku dan dia saling tidak suka. Kalau begitu, kau bisa membatalkan pertunangan kami saja. Baik-baik, Bibi, cepat setuju dong. Saya tidak setuju. Anak laki-laki. Kau benar-benar lapar ya? Apa saja kau makan? Karena dia mengandung anak saya. Saya Ling, kau ngomong apa sih? Ingin lepaskan saya? Tidak mungkin. Saya pasti akan mencari tahu siapa sebenarnya dia. Baik, kamu Fu Xihan, bertindak dengan niat untuk membalas dendam pada saya ya? Kamu tunggu saja. Tahu, apakah kita sudah sepakat tidak akan memberitahu keluarga sepanjang bulan ini? Kenapa kau sudah bicara seperti itu? Begitu saja. Yunsu, kau sengaja bermain peran untukku, kan? Bibi. Ekspresi tante ini, seolah-olah corgi miliknya, telah dinodai oleh anjing liar di ujung desa. Kenapa aku merasa tidak enak begini? Sudahlah. Jangan mengganggu, aku bagaimana bisa ribut. Nak, cepat makan ya. Suka makan apa? Cepat makan ya, kakek. Nggak perlu berlebihan gitu, pikir pakai otak. Anak ini juga bukan Fu Xihan-nya kan? Meskipun anak itu bukan milik San Hans, tapi istrimu adalah. Lagi pula, kakek sayang padamu. Tidak peduli siapa anak yang kau melahirkan, kakek bisa mencukupi kebutuhannya. Aku sungguh tidak menyangka bahwa dalam hidupku aku masih bisa bermusuhan dengan nasi. Kamu tahu tidak, aku sudah punya pujaan hati. Lalu, kenapa? Ini semua salahmu. Kalau aku tidak sengaja makan terlalu banyak. Kamu ini, adik Bao, usia kamu lebih muda dariku, beberapa tahun. Tapi, otakmu lumayan banyak. Kemarin, aku hanya menusukmu sehingga kamu tidak bisa bergerak. Lain kali, aku pasti akan menusukmu. Seumur hidup tidak bisa ereksi. Seumur hidup tidak akan bisa jadi pria. Apa yang kamu lakukan? Fu Xihan, kamu brengsek, ciuman pertamaku dikhususkan untuk orang yang aku sukai diam-diam. Yunju, ini adalah laporan terbaru dari grup Fu. Yunju. Perkembangannya cukup baik ya, tidak terlihat seperti akan bangkrut. Yunju, kamu terlalu naif. Bukannya hanya digigit anjing, apa masalahnya? Jangan bunuh Sugar kakak. Bukannya kamu tidak ingin membatalkan pertunangan dengan saya, aku malah akan membuatmu benci padaku. Makan apa? Minum terlalu mabuk. Semua salah, sup ketan terlalu enak, tanpa sengaja. Minum terlalu banyak, ini juga bisa membuat mabuk. Dia sensitif terhadap bahan yang difermentasi. Minum terlalu banyak sup manis. Kau ini, adik Bao. Kau tahu tidak, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Nona, ada apa denganmu?
Tidak ada apa-apa. Awalnya aku pikir hanya perlu menghadapi kedua kakek ini. Hasilnya tidak terduga. Membuat dirinya terjebak juga. Kau bilang Fusihan. Apakah dia punya masalah? Aku sudah. Begitu. Dia masih tidak membiarkanku pergi. Dia tidak mungkin menyukaiku, kan? Cloud Drift by Pak Cio selalu punya banyak tipu muslihat. Kau harus berhati-hati. Syukurlah Pak Cio selalu menepati janji. Dia tidak membocorkan identitasku ke siapapun. Kalau tidak, akan seperti apa? Pak Cio selalu otoriter. Bagaimana kamu meyakinkan dia? Aku bilang, agar dia memberi kami berdua kesempatan dan ruang untuk bergaul. Aku ingin mencoba sendiri. Apakah Fusihan benar-benar cocok? Jika tidak cocok, aku tidak akan menikahi cucunya. Dia setuju. Yunsu, jika kakek Fu tidak setuju, apakah kamu akan menikah denganku? Kamu, jangan bicara sembarangan. Aku selalu menganggapmu sebagai kakak. Kalau aku menikah denganmu, bukankah itu? Acuh. Yunsu, baiklah. Selain aku tahu kau adalah Miyagi, jangan biarkan orang lain tahu. Kalau tidak akan merepotkan. Aku benar-benar tidak. Bagaimana pikiran saudaramu sebenarnya? Nikah sama siapa juga tidak baik. Harus nikah sama orang seperti ini. Ibu, kita harus memikirkan cara mengusir Yunsu. Iya. Kakekmu juga bilang harus mengadakan ulang tahun yang ke-70 untuk memperbaiki nama gadis liar itu. Membawa orang seperti itu ke pesta. Bukankah itu memalukan? Ibu tidak akan membiarkan gadis liar itu hadir. Tidak apa-apa, Bu. Biarkan dia pergi. Nanti dia akan membuat dirinya terlihat bodoh. Kakek pasti akan mengenali dia. Wajah aslinya yang kasar. Besok adalah pesta ulang tahun kakekmu. Ingat untuk pergi. Baiklah. Mercedes-Benz. Itu bukan Nona Yun. Bagaimana bisa? Mobil Presiden Huan Yu sudah tiba. Kamu yakin itu mobil Ji Xiao? Yakin. Yunsu, ini adalah patung Buddha Giok dari lelang terakhir. Terima kasih. Tidak perlu sopan dengan saya. Ikuti saja saya. Menarik. Yunsu, siapa sebenarnya kamu? Apakah hadiah apa ini? Yunsu. Ini adalah acara besar. Bagaimana ibu ipar berani mengirimmu kemari? Aku benar-benar khawatir. Kamu malah membuat Sihan kecewa. Apakah kau pernah mendengar tentang istri yang mengikuti jejak suami? Suamiku bahkan tidak keberatan. Kau repotin diri sendiri untuk apa? Kau tahu berapa nilai emas dari pesta ulang tahun? Nilainya. Yang hadir semuanya adalah orang-orang terpandang. Hadiah yang mereka berikan dimulai dari jutaan rupiah. Kau mampu memberikan hadiah? Itu. Kau tidak perlu repot memikirkannya. Tidak mungkin ini diambil dari toko serba $2. Barang murahan begitu. Yunsu. Meski kau tidak punya uang, kau tidak boleh memberikan barang murahan. Ini adalah hadiahku. Ini bukan lukisan. Lukisan ulang tahun Songsan, kan? Putri besar keluarga Sen sangat berani. Ya, palsu. Bodoh. Kalau kamu tidak tahu barang, jangan omong kosong. Palsu saja tidak boleh dibilang. Saya rasa kamu tidak bisa mengeluarkan hadiah. Jadi kamu sengaja bilang milikku itu palsu, kan? Pasti ada seseorang di sini yang pernah melihat lukisan Master Li Zizi. Ayo lihat, apakah milikku itu asli atau tidak? Memang asli. Tidak mungkin itu palsu. Dengar-dengar ini adalah tunangan Pak Fu. Meskipun membeli satu botol hadiah mahal, jangan sampai mengklaim lukisan orang lain adalah palsu. Ya, biarkan aku lihat hadiah apa yang kau berikan. Berani-beraninya mengatakan, milikku adalah palsu. Nafu, ini bukan lelang bulan lalu yang menjual patung Maitreya dengan harga 50 juta, Yunsu. Kau mengirimkan barang palsu, dan malah mengatakan aku yang mengirim barang palsu. Siapa yang tidak tahu sebulan yang lalu, yang membeli patung Maitreya itu, adalah putri keluarga Yun, orang kaya terkemuka di Beijing. Iya, aku ingat itu adalah orang terkaya di Beijing. Keluarga Yun yang membelinya. Yang kumiliki itu asli. Benar-benar asli. Jangan-jangan kamu masih ingin bilang, kamu adalah cucu orang kaya itu. Kan, siapa yang tidak tahu tentang nona besar keluarga Yun? Sekarang berkeliling dunia. Dia ini seperti mengadu domba di bulan, ya. Yunsu, Bibi Fu, akhirnya Anda datang. Yunsu membeli patung Maitreya yang palsu untuk diberikan kepada kakek Fu. Masih tidak mau mengakui, malah menuduh saya. Gambar yang dibawa adalah palsu. Apakah kau sengaja datang untuk mengacau? Ingin kau membuat keluarga Fu kami menjadi bahan tertawaan? Bu. Aku tidak berbohong. Tentu saja, dia dari desa. Dia suka keras kepala. Keluarga Be Cheng Yun membawa hadiah. Tuan Zhang, Anda datang tepat pada waktunya. Ada seorang gadis desa, menyamar sebagai Nona Yun. Nona. Apa?
Anda memanggilnya apa? Anda adalah Nona Yun dari keluarga Yun. Paman Zhang, jangan panggil saya Nona lagi. Walaupun saya dan Nona Yun adalah teman baik, tapi saya hanya pernah bekerja sebagai pembantu di keluarga Yun. Jangan sampai orang lain salah paham. Saya sudah bilang kan, dia itu orang kampung. Bagaimana mungkin dia adalah Nona Yun? Ternyata dia pernah bekerja sebagai pembantu di keluarga Yun. Ada apa dengan pelayan? Itu juga mencari nafkah dengan kemampuannya sendiri. Mencari nafkah dengan kemampuan. Saya lihat kamu mencari nafkah dengan menipu. Betul sekali. Tuan Zhang, lihatlah. Orang kampung ini membeli patung Buddha palsu untuk hadiah. Siapa yang tidak tahu itu benar? Di tangan Nona Yun. Ini memang benar. Oh. Aku mengerti, pasti si bodoh ini mencuri patung Buddha giok Nona Yun. Bodoh ini juga seorang pencuri. Cepat cari orang untuk menangkapnya. Kau diamkan diri kau. Pak Tuan, kenapa kau teriak-teriak kepadaku? Penjahat Buddha jade ini adalah orang desa bodoh itu. Dia tidak mencurinya. Itu diberikan oleh Tuan Putri kami padanya. Nyonya Yun, bagaimana mungkin dia memperhatikan seorang pembantu? Yun Su bukanlah seorang pembantu. Dia adalah nona muda masa depan keluarga Fu. Menurut saya, Nona Yun memang memiliki pandangan yang tajam. Patung Buddha yang diberikan wanita ini ternyata asli. Jester ini menjadi diriku sendiri. Yun Su, kamu tertawa apa? Meskipun patung Buddha yang kamu berikan itu asli, itu tidak bisa menutup bahwa kemiskinan yang ada pada dirimu. Kamu hanya seorang kampungan. Nona Sen. Nona Yun adalah nona dari keluargaku. Dia adalah orang yang sangat penting. Jika kamu berani bicara kasar lagi, itu sama saja dengan melawan keluarga Yun. Dan juga, gambar ucapan selamat ulang tahun dari Songsan yang kamu berikan. Itu palsu. Kamu bohong, karena yang asli ada di tanganku. Keduanya kan sama saja, bagaimana bisa sama? Pasti satu yang asli, dan satu yang palsu. Pengurus Zhang adalah pengurus keluarga Yun. Seharusnya, tidak akan mengirim yang palsu, kan? Kalau begitu, Sen Swear, yang dibeli adalah yang palsu. Seharusnya keluarga Sen juga cukup kaya. Mengapa mereka membeli barang palsu? Swear adalah putri sulung keluarga Sen. Tidak perlu membeli yang palsu. Pengurus Zhang ini, begitu membela si orang kampung ini. Jangan-jangan dia sengaja berbohong. Untuk melindunginya, Ser tidak kekurangan uang seperti ini. Tidak mungkin menggunakan barang palsu. Apakah Zhang pengelola mengatakan sesuatu yang tidak benar? Apakah itu benar? Uji saja. Master Li Shizi memiliki kebiasaan. Setelah lukisan selesai, cap akan dipasang terbalik. Kalian lihat. Cap pada lukisan ini memang terbalik. Lukisan yang dibawa oleh pemimpin Zhang asli. Hebat, bukankah Sen Swear membeli barang palsu? Bukankah keluarga Sen kaya? Mengapa mereka membeli barang palsu? Sen Swear berteriak menangkap pencuri, bermain dengan sangat bagus. Swear, aku sangat mempercayaimu. Mengapa kamu membeli lukisan palsu? Bunda, aku benar-benar tidak tahu bahwa aku membeli lukisan itu yang palsu. Menghabiskan 10 juta lo. Pasti itu pedagang yang menyebalkan. Menipuku. Bagaimanapun juga, keluarga Sen saya adalah keluarga terpandang. Tidak mungkin membeli barang palsu. Tidak seperti orang desa ini. Zhang Bo, Anda sebaiknya pergi. Nyonya muda, Tuan menyatakan tidak perlu membuatmu merasa tersinggung. Kamu kembali beritahu kakekmu. Aku tidak akan merasa tersinggung. Kamu segera pergi saja. Jangan ungkapkan identitasku. Nyonya Fu, Bapak tua di rumah kami, karena ada hal penting yang harus ditangani. Tidak bisa datang sendiri, nanti akan datang langsung ke sini. Kamu terlalu sopan. Sampaikan salam saya untuk Bapak. Ayo. Bagaimana? Apa terjadi sesuatu? Ser ditipu. Membeli sebuah lukisan selamat ulang tahun dari Songsan, sama seperti hadiah dari pengurus dan keluarga Yun. Hadiah ucapan selamat, lukisan Master Li. Aku suka. Kakek Fu. Aku benar-benar tidak tahu bahwa aku membeli. Itu palsu. Nona Sen, niatmu. Kakek Fu mengerti. Tidak akan menyalahkanmu, kakek. Ini adalah hadiah ucapan selamat yang saya berikan untuk Anda. Bagus, bagus. Cucu perempuan menantunya yang paling aku sukai. Hanya bagaimana? Tidak bersamamu datang. Anak laki-laki itu, bukannya mudah-mudahan sendiri. Kan? Nanti kakek akan membantumu mengajarinya. Kakek. Apa yang terjadi padamu? Bagaimana bisa membantu? Datang sendirian. Ini salahku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kakek sedang melihat. Jangan bergerak. Dan bukankah kau bilang kau menyukaiku? Dipeluk oleh orang yang disukai. Bukankah kau seharusnya merasa senang? Narsis. Pemuda,
Tunjukkan lebih banyak kasih sayang. Aku katakan padamu nih, nanti kau berani-beraninya mengganggu Yun. Lihat bagaimana aku mengurusmu. Kakek, jangan bercanda dengan kami. Sihan adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilnya. Kakek, mengapa kamu membiarkan Pasang datang? Kau tahu tidak, identitasku hampir terbongkar. Apa yang terjadi? Identitasku sebagai cucu keluarga Yun tidak bisa diterima. Anak laki-laki keluarga Fu itu tampan dan berbakat. Sedangkan kau, itu benar-benar pasangan yang cocok. Kamu mau berpura-pura sampai kapan? Kakek, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia sebenarnya hanya punya wajah yang lumayan. Aslinya tidak berambisi. Kamu mau menipuku lagi? Anak itu begitu muda, sudah mengambil alih Fu Corporation, dan mengembangkan Fu Corporation dengan sangat baik. Kenapa dia tidak berusaha lebih? Memandang seseorang tidak bisa hanya dari penampilan. Fu Sihan terlihat ambisius. Sebenarnya, emas dan permata di luar, kain buruk di dalam. Omong kosong. Apakah aku masih cucumu yang kau sayangi? Mengapa kamu masih berpaling? Cucuku, jika kamu tidak kembali dengan pikiran yang baik, kakek pasti akan menjatuhkanmu dari keluarga Yun. Hai. Bagaimana aku bisa hamil? Jika kecepatan perkembangan ini terus berlanjut, sepertinya tidak mustahil. Mengapa sulit bagiku untuk membatalkan pertunangan? Ternyata, kamu masih tahu kebiasaan melukis Master Li Shizi. Di kampung kami, semua orang punya televisi, kan? Semua ini, aku lihat di televisi. Di televisi, apakah ada detail sekecil ini juga? Maksudmu apa? Ini adalah keraguan terhadap saya. Saya hanya merasa terkejut. Saya pasti akan menyelidiki identitasmu. Presiden, Anda memanggil saya. Periksa saja semua pengalaman Yunshu dan apakah dia diculik atau tidak. Dan teman-temannya di sampingnya. Apakah kamu meragukan orang yang kamu cari selama ini adalah Nona Yun? Dia punya Liontin Giok milik Tang Tang. Oh iya, ini proyek yang bekerja sama dengan grup Huanyu. Katanya harus ditunda secara mendadak. Katakan untuk memikirkan kembali. Mengapa tiba-tiba berubah pikiran? Katanya, bos besar di balik Huanyu Group meminta agar ini dihentikan. Coba hubungi. Kontrak ini harus didapatkan. Swear, kamu benar-benar hebat. Seumur hidupku belum pernah kuberi desain sebagus ini. Kita cewek cantik dan baik hati. Lagi pinter. Dengan CEO kita nih, sungguh pasangan yang ditakdirkan. Beri jalan, beri jalan. Siapa berani kau dorong aku? Apakah kau tahu betapa pentingnya rencana desain ini? Jika rusak, kau akan menyesalinya. Rencana desain itu tukang kayu dari desa. Mungkin bahkan tidak tahu cara menggambar lingkaran. Tidak seperti kita, Sue. Dia adalah desainer jenius. Bahkan dia bisa menggambar sketsa desain sembarangan yang bisa dimuat di jurnal bergengsi internasional. Money. Itu bukan jurnal sampah. Uang bisa membuatmu masuk. Sang pemimpin redaksi bahkan menawariku uang untuk menjadi juri. Saya sudah menolak. Kamu ini berbohong tanpa persiapan. Hari masih belum gelap. Sudah mulai bermimpi tinggi. Saya lihat dia hanya tidak bisa mendapatkan anggur. Mengatakan anggur itu asam. Lucu sekali. Lihatlah dengan baik karya jenius dari Swear kita. Agar tidak jadi katak di dalam sumur seumur hidup. Cuma ini, tingkat pemula, berani tampil pamer. Aku menggambar sembarangan saja lebih baik dari ini. Ini pertama kalinya aku mendengar orang kampung yang belum pernah masuk akademi desain bisa sembarangan menggambar desainnya. Kamu harus tahu, begitu desain ini keluar, akan ada banyak tahap yang harus mengikuti. Kalau tidak punya kemampuan, jangan sok pintar. Yunshu benar-benar bisa berbual. Dia tahu apa? Bahwa Swear adalah dari Akademi Desain Luar Negeri. Mahasiswa berprestasi. Tidak pernah kuliah berarti kurang pengalaman. Siapa sebenarnya Yunshu? Dia tidak tahu ada orang lain di luar sana. Ada langit di luar langit. Yunshu. Kamu bilang kamu lebih hebat dari aku. Kalau bisa, kita coba bertanding. Sudahlah, kau sama sekali bukan lawanku. Jangan sampai kembali dan menangis lagi. Pergilah lapor pada kakak Sihanmu. Aku rasa kau tidak berani. Kan? Jika kau tidak berani, cepat pergi dari perusahaan ini. Sampah seharusnya tinggal di desa, di selokan yang bau, bukan datang ke kota, mengotori udara kami yang terhormat. Tanpa membawa mutiara kecil. Kalah, saya akan ikut, sangat mudah.
Kita semua merancang sebuah perhiasan. Lalu rekan-rekan akan memberikan suara. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut dan memberi 3 hormat padaku. Dan segera keluar dari perusahaan. Lalu jika aku menang, jika kamu menang, aku juga akan memberi 3 hormat padamu. Gambaran desain ini juga sudah saya makan. Janji sudah diteken. Kalau tidak bisa menggambar, cepat mengaku kalah. Jangan berpura-pura di sini, hanya membuang waktu. Waktu sudah lebih dari setengahnya. Beberapa orang bahkan belum mulai menulis. Benar kan? Apakah dia bisa menggambar? Aku sudah selesai menggambar. Swear, kau benar-benar jenius dalam menggambar desain. Hanya butuh 25 menit untuk menyelesaikannya. Tidak seperti beberapa orang. 25 menit cuma bisa mengeluarkan angin. Ya Tuhan, kenapa dia belum juga menggambar? Dia tidak terburu-buru sama sekali. Baru mulai menggambar sekarang. Saya sudah siap. 5 menit. Yunsu, jangan-jangan kamu menggambar sembarangan. Kalau kamu mengaku kalah sekarang, mungkin saya bisa membiarkanmu tidak perlu bersujud. Menang kamu, 5 menit sudah cukup. Tidak tahu diri. Baiklah, untuk memastikan keadilan, 2 lukisan ini tidak akan diumumkan siapa yang melukisnya. Akan ada pemungutan suara terbuka di ruang rapat. Peserta tidak terlibat dalam penilaian. Kalian berempat jangan ikut. Yang belum pernah melihat lukisan, ikutlah denganku. Sekarang mulai pemungutan suara. Suara kalian untuk yang paling sempurna di hati kalian. Dia hanya seorang badut. Kita harus memastikan kemenangan Swear. Itu sudah pasti. Yunsu, jika kamu mengaku kalah padaku, mungkin saat ini aku sedang baik hati. Aku akan memaafkanmu. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Apakah kamu takut kalah? Menolak untuk minum dengan hormat akan mendapatkan minuman hukuman. Nanti saat kamu berlutut, aku akan merekamnya dengan baik. Biarkan semua orang melihat betapa lucunya dirimu. Swear, hasil paket sudah keluar. Swear, lihat ini, 0 suara. Disetujui dengan suara bulat. Desain Yunshu tidak mendapatkan 1 suara pun. Dia masih bilang desainmu tidak bagus. Apa yang kamu gambar sendiri? Tidak mungkin. Swear, desainmu ini sangat cantik. Begitu keluar, kami semua terpesona. Mengalahkan kalung orang kampung itu. Desain gelang ini sangat cerdik. Dulu tidak terlihat. Desain Sen Swear sangat hebat. Itu adalah Swear kita. Belum menunjukkan kemampuan sebenarnya. Kalau dia serius, siapa yang bisa mengalahkannya? Kalung ini hanya sekadar benda lucu. Bahkan tidak sebanding dengan benda lucu. Gelang adalah rajanya. Aku juga merasa gambarnya cukup bagus. Kamu menggambar dengan baik. Desainmu tidak mendapat 1 suara pun. Aku menggambar dengan mata tertutup pun lebih baik dari yang kamu buat. Kalau aku jadi kamu, pasti akan merasa malu dan langsung mengakhiri hidup. Diamlah kamu. Swear, kamu pukul aku buat apa? Dia tentu saja memukulmu. Tidak mengenal orang besar. Bukankah kamu menang? Dia tidak menang sama sekali. Lukisan sampah yang kalian bicarakan terlihat seperti sebuah imut kecil. Itu adalah karya terbaik Sen Swear. Tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin tentang ini Orange? Sen Swear menamparmu. Bukankah itu karena kamu bilang karyanya adalah bola lucu? Sketsa desain yang tidak ada yang pilih, benar-benar milik Swear. Apa yang baru saja aku katakan, Yunsu? Apa yang kamu banggakan? Kamu hanya seorang miskin dari desa. Bagaimana mungkin kamu mengerti tentang desain? Aku mengerti. Kamu pasti telah menipu. Mengganti gambar desain secara diam-diam. Bukankah kemungkinan besar kamu telah menipu? Itu pastinya. Pikirkanlah. Bagaimana menggambar desain yang begitu cermat ini? Yunsu. Jika kamu mengakui plagiarisme, lagi-lagi berlutut dan menundukkan kepalamu 3 kali ke arahku, mungkin saja aku akan mengampunimu. Aku ingat perusahaan kita punya rekaman pengawas kan. Panggil rekamannya dan lihat. Tidak tahu apakah saya telah mengotori lukisan itu. Tolong kirimkan video pengawasan itu. Apa pengawasan bisa dilihat sesuka hati? Karena saya adalah istri presiden kalian. Pemantauan Miss Yun sudah datang. Sangat hebat. Ini benar-benar digambar oleh Yunsu. Jauh lebih baik daripada Sen Swear. Apa hebatnya ini?
Suer kita sama sekali tidak menganggapmu sebagai orang yang penting. Dia sekarang belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Lagi pula, Selikan, murid dari Master VV. Jika dia serius, dia bahkan bisa mengalahkan 10 orang petani. Kau tidak mungkin tidak. Master VV tidak tahu. Ternyata orang desa yang tidak berpengalaman. Master W adalah seorang Tionghoa terkenal di dunia. Desainer jenius. Dan kita, Suer, adalah murid utamanya. Metode. Kenapa saya tidak tahu? Aku mengambil seorang murid. Ternyata Sen Suer. Hari ini aku tidak dalam kondisi baik. Kalah darimu. Kamu tidak akan seberuntung itu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kamu tidak mungkin. Lupakan taruhan di antara kita. Yunsu. Jangan terlalu mengambil keuntungan. Yang penting adalah menerima konsekuensi taruhan. Biarkan aku bersujud padamu. Orang desa ini. Kamu melakukan mimpi. Wanita, berhentilah. Kamu ini anjing setia yang cukup setia, ya? Kelihatannya 3 kali bertepuk tangan ini. Dia masih bersedia melakukannya untukmu. Sayang kecil, aku akan membunuhmu. Apa yang kalian lakukan? Yunsu, si sayang kecil ini. Cer. Aku punya cara untuk mengajar si manis ini. Pasti membuatnya hidupnya menderita. Cara apa? Nikmati saja. Tolol Fusihan. Mau minum anggur merah sendiri, gila. Tadi masih terbuka, kenapa sekarang tidak bisa dibuka? Ada orang di luar? Mana ponselnya? Sial, ponselnya juga tidak dibawa. Buka pintu, tolong buka pintu. 18 derajat. Apa yang kalian lakukan? Kakak Suhan, Yunsu ini bodoh memperlakukan saya. Suami, akhirnya kau datang. Berkumpul untuk memperlakukan saya. Apakah kamu tidak merasa malu? Siapa yang mengganggu siapa? Hanya kamu. Tanganku sudah merah. Kamu ini lucu sekali. Kamu yang memasukkan kertas ke mulutku. Yang merasakan sakit adalah aku. Kakak Sihan, kau cepat usir Yunsu. Si bodoh yang jahat ini. Saya sudah mengerti taruhan kalian. Karena sudah kalah. Ini adalah yang seharusnya kau terima. Kakak Sihan. Semua keluar. Tidak baik. Cepat pergi. Kamu tinggal. Pak Fu. Masih ada urusan. Tidak panggil sayang lagi. Keterampilan medis. Desain. Sangat tahu banyak ya. Kekasihmu yang belum menikah bisa melakukan sebanyak ini. Apa kamu tidak senang? Saya memang seharusnya senang. Lagi pula, desainmu sangat hebat. Bisa memberikan keuntungan besar. Untuk perhiasan Fu. Saya seharusnya memberi hadiah yang baik untukmu. Tuan Fu, aku tiba-tiba ingat ada urusan. Kamu sibuk duluan. Ada orang. Tolong. Presiden. Data tentang Nona Yunsu sudah ditemukan. Latar belakangnya sangat sederhana. Dia tinggal di desa bersama kakeknya, tetapi tidak ada bukti bahwa dia pernah diculik. Juga tidak ada teman yang meninggal. Itu saja yang kamu temukan. Namun kami menemukan bahwa Nona Yunsu pernah hilang selama beberapa waktu. Periode waktu kamu kecil. Yang diculik. Sangat cocok. Terus selidiki. Baik. Yunsu. Apakah kamu benar-benar Tang-Tang? Tidak ada yang mengangkatnya. Ngapain saja?
Adik Xiao Heng. Yunsu. Bangunlah, jangan tidur. Adik Xiao Heng. Aku kedinginan. Aku akan membawamu keluar. Nanti tidak akan kedinginan lagi. Ayo, bawa semua alat pemanas. Semua dibawa ke sini. Terima kasih. Hari ini terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, aku akan bantal air panas. Apalagi yang bisa terjadi? Ada yang tersakiti. Balas dendam padaku. Aku akan menyuruh Song Ping untuk menyelidiki. Tidak perlu. Aku tahu siapa dia. Aku akan membalas dendam sendiri. Suer, kamu tenang saja. Yunsu kali ini meskipun tidak mati, tetap harus kehilangan setengah nyawa. Kamu di sini bagaimana? Kamu, si imut, lepaskan aku. Yunsu, berhenti. Yunsu, kamu berani mempermalukan rekan kerja di perusahaan. Kaksi Han segera datang. Apa yang terjadi, Tuan Fu? Kamu harus membela saya. Yunshu baru saja berlari ke kamar mandi dan menenggelamkan saya ke dalam air. Perilaku Yunshu sangat buruk. Harus lapor polisi. Baiklah. Sekarang biarkan polisi menyelidiki dengan baik. Su Ying, mengapa kau menipuku ke gudang anggur dan menurunkan suhunya? Kamu ingin membunuhku? Kau bohong. Apakah kau bohong? Lihat videonya saja. Tidak mungkin, kamera pengawas sudah saya rusak. Yunsu bagaimana bisa ada? Kau tahu tidak, kamera pengawas yang rusak juga bisa diperbaiki. Sayang, nikmati saja. Bapak Fu ini tidak benar. Tidak perlu dijelaskan. Pergi ke Departemen SDM untuk mengundurkan diri. Bapak Fu, Anda tidak bisa memecat saya. Suer, tolong selamatkan saya. Saya melakukan ini semua. Su Ying. Yunsu. Kau juga sudah memberi pelajaran padanya. Perusahaan juga sudah memecatnya. Mungkin kemarahanmu sudah reda, kan? Tidak, tidak, tidak. Aku bukan seorang malaikat. Jika aku benar, tentu saja aku tidak akan memaafkan. Menjadi wanita adik San adalah bagaimana bisa memiliki hati yang sekecil ini. Memaafkan adalah urusan Tuhan. Apa yang ingin aku lakukan? Mengantarkannya bertemu Tuhan sendiri. Aku tidak ingin melihatmu. Lenyapkan dirimu sekarang. Pergi. Cer, Cer. Tolong aku, Cer. Pergi. Yunsu Yunsu. 2 hari lagi akan pesta pribadi keluarga Fu. Aku harus membuatmu hancur. Kamu mau pergi kemana? Lepaslah. Kamu sebenarnya mau apa? Kenapa kamu memandangku seperti itu? Ganti baju dulu. Jangan bikin aku repot lagi di lain waktu. Aku kan bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu kamu khawatir. Kalau aku terlambat, kamu bisa-bisa mati kedinginan. Yunsu. Tidak, tidak, tidak. Adik yang menyebalkan ini. Bagaimana mungkin ada sisi lembut seperti ini? Besok adalah pesta pribadi keluarga Fu. Kamu ikut bersamaku. Kamu saja yang pergi. Aku ini orang yang rendah hati, tidak suka tampil di depan umum. Kebetulan, aku ini suka memaksa orang lain.
Dia adalah Hemingway yang kamu ceritakan padaku. Dia sangat cakap tentang wanita yang setia dan berani. Dia bisa menaklukkan semuanya. Tapi dia tetap saudariku. Kamu sebenarnya di pihak mana? Baiklah. Aku dengarkan kamu. Giliranmu minum, Tuan He. Aku akan memberimu seorang kecantikan. Mau? Apakah dia lebih cantik dari kamu? Sungguh. Aku sama sekali tidak ingin ikut pesta pribadi ini. Jika sampai ada orang yang mengenali saya. Fu Xihan, kamu adik brengsek ini ingin mencoba menguji identitas saya, ya? Kau adalah Yunsu. Ada apa? Aku, Hemingway, jatuh cinta pada gadis ini seketika. Si Minghao He jatuh cinta pada gadis itu. Tidak tahu apakah gadis itu bersedia memberi kehormatan. Menemaniku sebentar. Yunshu, jangan pergi dulu. Kamu bingung apa? Ayo lakukan. Aku ingin melihat. Yunsu mengapa dia bisa kabur? Apa yang akan dilakukan Putra He? Saya adalah wanita Fu Xihan. Jika kamu menyentuh saya, Fu Xihan, mungkin dia akan membunuhmu. Anak muda, jika kamu berkata begitu, maka aku semakin bersemangat. Aku sudah lama ingin mencoba merasakan rasa wanita Fu. Serius, dia orang yang sangat dingin secara seksual. Kamu bagaimana melayaninya? Kamu ingin tahu? Swear, cepat lihat. Dikabarkan bahwa wanita yang diperhatikan Hemingway, tidak ada satupun yang bisa lepas dari cengkeramannya. Ya. Dikabarkan bahwa Hemingway sangat pandai memeras wanita. Sebelumnya bahkan ada yang masuk ICU. Mungkin kita harus pindah tempat. Sakit. Sakit. Sekarang baru tahu rasanya sakit. Sayang, jangan sok berani. Orang desa seperti kamu dapat perhatian dari orang kelas atas sepertiku. Itu adalah keberuntunganmu, tahu kan? Beruntung. Kalau begitu, aku juga akan memberimu sedikit keberuntungan. Kau mau melakukan apa? Lepaskan aku. Aku takut. Keberuntungan seperti ini, masih mau? Tidak. Jangan. Lepaskan aku. Aku takut. Aku belum ingin mati. Sekarang kamu tahu harus pergi, kan? Aku akan pergi sekarang. Hemingway, sampah ini, bahkan tidak bisa mengurus seorang wanita. Yunsu, orang desa ini, pasti karena bekerja terlalu banyak di desa, jadi kekuatannya besar. Tapi saya punya cara untuk mengatasi dia. Cara apa? Benda ini hanya perlu diberikan sedikit saja. Saya jamin dia akan jadi imut. Kali ini saya ingin membuat si imut ini reputasi hancur. Biarkan kakak Sihan melihat dengan jelas wajah aslinya yang jelek. Yunsu, ada urusan. Saya datang untuk meminta maaf padamu. Tadi saya telah salah menuduhmu. Semoga setelah meminum gelas ini, kita bisa melupakan masa lalu dan hidup rukun. Minta maaf, harus ada sikap saat meminta maaf, kan? Misalnya, membungkuk 90 derajat. Yunsu, jangan terlalu berlebihan. Sepertinya ini tidak tulus. Ya sudah, baiklah, saya minta maaf. Maafkan saya. Kalau begitu bisa diminum, kan? Karena kamu sangat tulus, jadi saya akan memberi kamu sedikit muka. Racun. Cara yang sangat rendah, masih pakai. Suami. Mana ada si Hange? Salah lihat. Kamu sampai salah lihat si Hange. Masih teriak suami apa? Ngomong-ngomong, kamu kan belum menikah. Lebih baik jangan teriak sembarangan. Kamu cemburu. Cemburu juga tidak ada gunanya. Itu adalah suamiku di masa depan. Sayang, tunggu sebentar. Segera aku akan membuatmu hancur. Kamu tidak minum.
Kenapa kepalaku pusing banget? Obat ini bekerja secepat ini. Apakah kamu terlalu lelah? Bagaimana kalau aku bantu kamu naik ke atas untuk istirahat? Tidak usah. Kamu pergi bantu Fu Shihan. Shihan Ge sangat sibuk. Aku bisa bantu kamu naik untuk istirahat. Yunju, Shihan Ge adalah milikku. Hanya aku, hanya kamu yang pantas. Untuk Shihan Ge, aku akan biarkan Shihan Ge melihat betapa jeleknya dirimu ini. Yunsu, nikmati baik-baik hadiah besar yang aku berikan ini. Hadiah besar ini, atau kamu sendiri nikmati saja. Sangat berat ya. Kamu yakin kamu tidak salah lihat? Aku melihatnya dengan mata kepala. Ada seorang pria masuk ke Yunshuo. Sampai sekarang belum keluar. Permainan ini terlalu mendebarkan ya. Tidak heran dia berasal dari desa. Melakukan hal seperti ini di perjamuan keluarga Fu. Sungguh tidak tahu bagaimana menulis kata malu. Bagaimana sih menulisnya? Bu Fu, dengarkan. Sikap dasar Yunsu ini sebenarnya adalah seorang anak yang menggemaskan. Baiklah, Yunsu tidak malu-malu. Dia berani memberi saudara kandungnya tandan itu. Mengapa aku menjadi tidak malu? Kamu bagaimana bisa ada di sini? Bukannya aku bisa berada di mana lagi? Yunsu tidak ada di kamar. Lalu siapa yang ada di kamar itu? Ini Yunsu ada di sini kan? Jadi siapa yang ada di dalam kamar itu? Buka pintunya. Bukankah langsung tahu? Ternyata Sensue, kamu sedang melakukan apa? Masuk sini untuk apa? Peluk aku. Aku sangat panas. Dia yang menggoda aku. Begitu aku masuk, dia langsung mendekat. Salju, ada apa denganmu? Kalian lihat, dia yang mendekat sendiri. Ini bukan urusanku. Aku sangat panas. Kau sebenarnya sedang melakukan apa? Mengapa aku ada di ruangan ini? Kenapa? Ayah, apa yang terjadi? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Sebenarnya ini semua tentang apa? Kenapa kamu bisa berada di tempat tidur dengannya? Tidak. Bukan seharusnya aku. Dia. Semua ini karena si kecil yang imut itu menjebakku. Ayah, dia. Inilah dia yang memberi obat padaku. Ayah, dia yang memberi saya obat itu. Dia ingin merusak hidup saya. Kamu bilang aku memberi kamu obat itu. Itu kamu. Aku hanya minum anggur merah yang kamu berikan padaku. Dan itulah mengapa aku menjadi seperti ini. Dia iri dengan keberhasilanku. Ingin menghancurkanku. Kau harus berdiri di pihakku. Kau malah menghitung-hitung putriku. Dia ini menghitung-hitung gagal. Malah menghadapi akibatnya. Kau bohong. Ini karena kau memberi aku obat. Aku jadi seperti ini. Aku akan membunuhmu. Kak Shihan. Wanita ini akan menghancurkan aku. Kak Shihan, hanya kau yang tersisa bagiku. Kamu harus membantuku. Apa yang terjadi? Yang satu ini, teman masa kecilmu, menggunakan cara-cara licik untuk memanfaatkanku. Hasilnya, dia sendiri yang merasakannya. Bukan seperti ini. Kakak Shihan, dia yang memberikan aku obat. Semua dia. Bukti. Aku bisa bersaksi. Aku melihat sendiri Yunsu menuangkan segelas anggur merah untuk Suer. Kemudian Suer merasa pusing. Yunju membawanya ke sini. Mengatakan yang hitam menjadi putih. Memang hebat, Yunju. Siapa yang mengizinkanmu melakukan taktik semacam ini di pesta keluarga Fu? Mama. Hatinya terlalu kejam. Tidak boleh sama sekali membiarkannya masuk ke keluarga Fu. Kakak, sekarang kamu segera mengakhiri pertunangan dengan dia. Biarkan dia masuk penjara. Ada yang ingin kamu katakan? Tidak ada yang ingin saya katakan. Jika aku membuatmu tidak senang, langsung saja batalkan pertunangan kita. Cepat. Iya, nak. Di dunia ini ada banyak gadis baik. Kenapa harus menikah dengannya? Batalkan pertunangan. Kau bermimpi. Kamu. Aku sudah seperti ini tapi belum juga dilepaskan. Kamu punya pikiran terhadapku? Ya, sekarang kita bicara tentang siapa yang memberikan obat. Aku bilang aku tidak. Kamu percaya? Aku percaya. Abang Sanhan, aku tumbuh bersama kamu sejak kecil. Kamu tidak percaya padaku. Kamu mau percaya kepada orang ini? Dan Zhou Qian juga bilang dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa kamu masih mau meragukannya? Hanya dengan beberapa kata darinya. Yang aku butuhkan adalah bukti. Tampilkan rekaman CCTV ruang perjamuan. Tidak perlu diperiksa. Kenapa? Merasa cemas? Ya, karena ada yang bersusah payah berusaha menjatuhkan saya. Jadi, rekaman CCTV ruang perjamuan ini diperkirakan
tepat rusak. Apa yang tidak bisa kau temukan? Hanya saja, saya memiliki bukti untuk membersihkan diri saya. Bukti. He Minghao ini sampah, bahkan tidak bisa mengatasi seorang wanita. Yunsu, gadis liar ini, pasti sedang bekerja di desa, terlalu lama. Jadi kuat. Tapi, aku punya cara untuk menghadapinya. Ini palsu. Dia memfitnah saya. Ini palsu, kamu masih merampas. Ini tidak benar. Ayo minta ahli untuk memverifikasi. Kebetulan saya juga ingin tahu, kenapa kamu memberi obat pada tunangan saya. Tidak perlu. Bagaimana wanita ini bisa memiliki rekaman? Takut. Semua salahku, membuatmu manja, sampai kau melakukan hal bodoh seperti ini. Gadis Yun. Ini salahku sebagai ayah, tidak melakukannya dengan baik. Biarkan dia melakukan kesalahan ini. Tapi, lihatlah keadaanmu sekarang, juga tidak ada masalah. Anakku, dia mendapatkan akibat dari perbuatannya. Aku mohon, demi nama keluarga Sen, perkara ini, biar kita anggap ini sudah di balik halaman. Paman Sen. Muka keluarga Sen kamu, di sini tidak ada harganya. Lagi pula, kali ini Sen Suer bukanlah sekadar masalah biasa. Dia ingin letakkan aku dalam bahaya. Lagi pula aku ini tidur, pasti akan membalas. Gadis kecil. Dalam hidup, biarkan sedikit ruang untuk hari yang akan datang, agar kita bisa bertemu lagi. Aku dan Sen Suer tidak akrab, tidak perlu bertemu lagi di masa depan. Kamu. 3 bulan lagi aku akan pergi. Sen Bofu. Yunshu adalah tunanganku. Putrimu memberi obat kepada tunanganku. Kau seharusnya memberi aku penjelasan. Kakak Sihan. Kau mau memaksaku hanya untuk seorang bodoh? Yunsu, bagaimanapun juga, dia adalah tunanganku. Tidak ada yang boleh menindasnya. Kau seharusnya bersyukur. Dia tidak mengalami masalah kali ini. Kalau tidak, urusan ini tidak akan berakhir baik. Lumayan keren. Segera minta maaf kepada Nona Yun. Tidak mau minta maaf kepada orang bodoh ini. Maaf saja tidak ada artinya bagiku. Pas sekali, aku sedang bosan. Mari biarkan para netizen mendengarkan. Nona Sen. Pernyataan yang tidak punya aturan ini. Apakah kamu berani? Aku minta kamu minta maaf. Dengar tidak? Apa kamu ingin semua orang tahu tentang kamu hari ini? Apakah yang dia lakukan? Maaf. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mendengarnya. Maaf. Cloud Girl, jika kamu masih marah, apapun permintaannya, silakan ajukan saja. Asalkan, apa yang bisa dilakukan oleh keluarga Sen? Saya hanya punya satu permintaan. Biarkan putri Anda menjauh dari saya di masa depan. Jika dia masih menggunakan cara-cara yang tidak terhormat ini, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu mulai jatuh cinta padaku? Kamu cukup tebal muka. Ini semua urusan apa? Kamu sedang melakukan apa? Kamu menyakitiku. Aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa mengenal pengurus Zhang? Mengapa kamu mendengar dari orang lain? Hanya mendengar setengah. Aku bekerja sebagai pelayan di keluarga Yun. Tentu saja aku mengenal pengurus Zhang. Pelayan. Lalu apa hubunganmu dengan Ji Xiao? Siapa Ji Xiao? Saya tidak kenal. Kamu bekerja sebagai pelayan di keluarga Yun di utara kota. Putri Sulung keluarga Yun memiliki hubungan yang sangat dekat. Hubungan mereka luar biasa. Tidak pernah terlihat. Saya hanya seorang pelayan. Bagaimana mungkin Putri Sulung bertemu dengan orang seperti itu? Cukup pribadi. Benarkah? Tentu saja. Yunshu, apakah di mulutmu tidak ada satupun kebenaran? Atau apakah kamu benar-benar tidak ingat? Kamu bisa meragukan karakternya, tetapi jangan meragukan kecerdasan saya. Itu apa? Ini mobil Didi yang saya panggil. Kamu orang kota memang aneh. Mengendarai mobil mewah seharga ini, masih keluar untuk naik Didi. Ini mobil Ji Xiao. Yunsu. Kamu dan Ji Xiao sebenarnya apa hubungannya? Atau bisa dibilang, kamu dan grup Huanyu. Apa hubungannya? Identitas aslimu itu apa? Aku bilang, otakmu ini sehari-hari hanya memikirkan hal yang aneh. Kamu pikir apa sih? Seharusnya aku yang bertanya pada kamu sedang memikirkan apa, kan? Aku sedang memikirkan, meskipun kamu tampak. Tapi aku tidak tertarik padamu. Tidak ada minat. Lalu sebelumnya siapa yang mendekat dan berusaha mendapatkan perhatianku? Ini hanya permainan semata. Siapa yang serius? Dia yang kalah. Ayo jangan terlalu serius. Ayo. Tersenyumlah. Yunsu. Itu kamu kan? Apa yang aku? Aku tidak mungkin mencubit wajahmu. Lalu harus bertanggung jawab kan?
Yunsu. Kamu adalah gula. Yunsu, kamu sedang apa? Aku tidak mengizinkan tubuh kotormu menodai kakakku. Turunlah. Lalu mau melakukan apa? Tentu saja untukmu. Siap punya keponakan laki-laki yang besar nanti. Kenapa kamu bisa begitu tanpa malu? Kakakmu sudah kotor. Kamu harus berhenti berhati. Dia tidak akan menikah denganmu. Kakakmu sangat mendukung saya. Kalau kamu datang lebih lambat lagi, besok tahun depan keponakan laki-lakimu sudah lahir. Kakak, kamu jangan tertipu oleh si pendatang baru ini. Karena penampilannya yang menarik, meskipun dia terlihat cantik. Tapi orang desa tidak pantas untukmu. Terima kasih. Aku juga merasa aku terlihat cantik. Siapa yang memuji kamu? Aku sedang memarahimu. Aku tahu kau cemburu dengan kecantikanku. Tapi kecantikan adalah anugerah dari orang tua. Jangan merasa rendah diri. Siapa yang merasa rendah diri? Kak, aku tidak akan membiarkanmu menikahi orang ini. Kampungan. Dia punya nama. Dan juga, panggil dia kakak ipar. Apa? Apakah Fusihan sudah gila? Kak, apa kamu sudah terpengaruh oleh orang desa ini? Yang membuatmu bingung? Panggil kakak ipar. Ini kamu yang memaksa. Lagi pula saya tidak mengaku. Adik ipar saya di masa depan, sepertinya punya sedikit temper. Saya akan coba menasehati. Yunsu. Ini kamu kan, betul? Fusihan tidak akan kehilangan akal kan? Karena ditendang. Kenapa dia begitu tidak normal? Tidak bisa, tidak bisa. Aku harus membuatnya membenciku, agar bisa membatalkan pertunangan. Nona Yun, ini adalah kerjasama dengan grup Huanyu, proyek kecerdasan buatan. Presiden perusahaan mengatakan, kamu yang harus menegosiasikannya. Aku pergi. Ya. Asisten Song. Aku hanya asisten desainer. Urusan proyek ini bukan tanggung jawabku untuk didiskusikan. Kamu pasti salah orang. Tidak salah, Nona Yun. Iya, kamu. Fusihan. Kamu tidak akan sengaja mempermainkanku, kan? Asisten Song. Saya tidak akan membahas tentang kerjasama ini. Lagi pula, proyek ini sangat penting. Kalau seandainya semuanya berantakan, itu tidak akan baik, kan? Nona Yun. Presiden bilang dia sangat mempercayaimu, asalkan kamu membuat orang-orang dari Huanyu Group menandatangani di atas itu. Proyek ini sudah dianggap berhasil kamu negosiasikan. Dan komisi juga untukmu. Saya tidak mau komisi. Nona Yun. Presiden bilang ini adalah tugas pekerjaan. Fusihan pasti sudah curiga padaku. Ingin menguji aku dengan proyek ini. Kalau tidak berhasil. Presiden berkata, sudah berbicara dengan orang-orang dari grup Huanyu. Dan semuanya sudah disepakati. Kamu hanya perlu membuat presiden grup Huanyu menandatangani di atas. Itu saja. Nona Yun sangat sederhana. Presiden mempercayaimu sehingga dia memberikan ini kepadamu. Bagus sekali kamu, Fusihan. Sungguh sangat pandai kamu. Aku dengar proyek ini sudah sejak lama dibicarakan. Tinggal tanda tangan saja. Sebelumnya siapa yang menyebarkan bahwa CEO membenci Yunshu? Itu sama sekali tidak benar. Proyek ini jelas-jelas diberikan oleh direktur kepada Yunsu. Saya rasa direktur menyukai Yunsu. Sebelumnya dia juga membantunya. Kenapa suka gosip begitu? Maukah saya memotong lidahmu? Ada apa dengan bangga? Bodoh tidak tahu apa-apa. Tidak bisa menegosiasikan kontrak mandiri. Itu juga bukan urusanmu. Aku dengar, Pak Ji dari Global Universe Group memiliki pandangan yang sangat tinggi. Seperti dirimu ini, tidak akan pernah masuk ke dalam pikirannya. Bahkan jika menjual diri, mungkin mereka tidak menganggapmu penting. Kian, kamu tidak perlu berating lagi. Sekarang, CEO sangat baik padaku. Aku pasti akan menjadi istri CEO di masa depan. Oh, benar juga. Terima kasih sudah membantuku merekam kemarin. Itu membuat Sensuer merasakan akibatnya. Si Han juga bilang padaku, berkat kejadian ini, aku bisa melihat dengan jelas wajah asli Sensuer. Jangan sembarangan bicara, Yunsu, Zhou Qian. Rekaman itu kau berikan kepada Yunsu. Kau wanita ini berkongsi dengan Yunsu. Menghitungku, tidak ada Suer. Dengarkan aku menjelaskan. Wanita, berani mengkhianatiku. Yunsu, jangan terlalu bangga. Aku dan kakak Si Han hubungan lebih dari 20 tahun. Tidak akan bisa kau perdaya. Tunggu saja. Aku adalah orang yang paling dicintai oleh kakak Si Han. CEO. Apa reaksinya? Nona Yun tidak setuju. Dia sangat menolak. Pengucilan juga harus dilakukan. Kamu harus mengikuti proyek ini secara diam-diam. Lihat bagaimana dia dengan Ji Xiao. Sebenarnya hubungan mereka itu apa? Oh iya. Aku sudah meminta kamu untuk mencari tahu detail tentang Yunsu. Bagaimana hasilnya? Belum ada petunjuk. Sudah setengah bulan berlalu. Kau tidak ada kemajuan sedikitpun. Aku akan memberimu waktu setengah bulan lagi. Aku mau dia punya informasi yang detail. Swear, aku benar-benar tidak menjualmu. Obat itu aku yang beli. Ide itu juga aku yang kasih. Bagaimana mungkin aku mengkhianati diriku sendiri? Kau benar-benar tidak menipuku? Benar.
Aku bersumpah, wanita itu, Yunsu, dia hanya ingin memecah belah. Jika dia melaporkanku, aku pasti akan dipenjara. Swear, berikan aku sekali kesempatan lagi. Jadi Yunsu mau pergi untuk membahas kontrak dengan Huanyu Group kan? Kita hanya perlu membuat kontrak ini. Berantakan. Nanti, Presiden pasti akan sangat membencinya. Apa caranya? Sepupuku, tapi dia bekerja di grup dunia Sembor sebagai sekretaris direktur Ji. Hubungan mereka tidak biasa. Nanti, asalkan sepupuku bersedia membantu, mengacaukan kontrak, lalu kamu ambil alih dan tuntaskan kontrak ini. Nanti presiden eksekutif tentu akan memandangimu dengan pandangan yang berbeda. Barusan aku salah menuduhmu. Setelah jam kerja, temani aku pergi berbelanja. Kali lalu, kamu menyukai tas buaya dari merek CV. Aku akan memberikannya padamu. Benarkah? Sally, kau terlalu baik. Ji Xiao, kau tenang saja, pasti tidak akan ketahuan. Oh iya, hari ini aku berikanmu jam tangan. Sambil itu, aku juga berikan beberapa barang tambahan. Ingat untuk menerima nanti. Sesuaikan dengan saya. Ayo tampilkan pertunjukan ini dengan baik. Selamat siang, saya ingin melihat tas edisi terbatas ini. Nona, tas di sini harganya mulai dari jutaan. Apakah Anda yakin ingin melihatnya? Tidak boleh dilihat. Atau kamu merasa saya tidak mampu membeli? Bukan, Anda salah paham maksud saya. Saya ingin bilang, mungkin Anda bisa lihat tas yang ini. 20.000, 30.000 bisa dapat satu. Saya hanya ingin ini. Nona ini. Tas ini sangat mahal. Jika Anda tidak membelinya, sebaiknya jangan sentuh tas ini. Saya mau. Nona Sen, Anda datang. Tas ini adalah yang terakhir di toko. Gadis itu baru saja mengatakan, kamu pelayan memberi saya orang yang tepat waktu. Paket ini bernilai jutaan, bukan hanya ratusan dolar. Jangan bicarakan soal tas di sini. Dia bahkan tidak bisa membeli sehelai shawl di sini. Cuaca dingin, saatnya untuk mengakuisisi perusahaan ini. Tas ini sangat bagus, cocok untukku. Tas ini juga ingin aku. Aduh, tiba-tiba merasa tas di sini. Semua tidak cocok untukku. Semua untukmu. Tidak mampu ya, tidak mampu. Mau berpura-pura apa? Yunsu, orang harus memiliki kesadaran diri. Jangan menginginkan hal-hal yang bukan milikmu. Karena, kamu sama sekali tidak layak memilikinya. Dia bilang dia sudah membeli semua tas ini. Kamu belum cepat-cepat membungkusnya untuk dia, supaya dia tidak kehabisan uang. Nanti dia berutang. Aku tidak akan mampu membayar. Kamu pikir aku ini orang miskin sepertimu? Iya. Kita tidak perlu membahas tas-tas ini lagi, swear. Jadi, beli seluruh toko ini. Itu juga hanya masalah menggerakkan jari. Ini, aku berikan padamu, swear. Kamu memang sangat baik, Yunju. Kalau kamu benar-benar memintaku, mungkin aku juga bisa memberimu sesuatu. Bagaimanapun juga, orang desa sepertimu, bekerja seumur hidup, tidak akan bisa membeli tas merek terkenal. Tidak suka. Masih berpura-pura, tidak takut angin kencang menjulurkan lidah. Nona Sen, tas-tas ini adalah edisi terbatas, dan juga tas unggulan kami. Saya akan segera membungkusnya untuk Anda. Nona Sen totalnya adalah 3,5 juta. Silakan, ingin membayar dengan apa? 3,5 juta. Tas-tas ini begitu mahal. Itu kan 3,5 juta, saya mampu membayarnya. Nyonya Sen, saldo Anda tidak cukup. Ambil saja untuk di-swipe. Nyonya Sen, masih kurang nih. Jadi sebenarnya dia tidak punya uang. Yunsu, apa yang kau banggakan? Shirley hanya, kebetulan saja kartunya kosong, berbeda dengan kamu. Kari sama sekali tidak punya uang. Tadi dia menyentuh tas itu dengan tangan. Tas itu kotor, aku tidak mau. Biarkan dia mengganti rugi. Di mana kotorannya? Aku bilang kotor, ya kotor. Kau ini orang kampung, bawa kemiskinan sekujur tubuh. Kalau kamu tidak mau dia mengganti rugi, aku juga tidak mau yang ini. Nona ini, tas ini sudah kamu kotorin. Perlu diganti rugi dengan harga asli. Kalau aku tidak mau, kalau kamu tidak mengganti rugi, jadi pakai pakaianmu untuk ditukar. Ambil bajunya darinya. Yunsu. Kau berani melawan. Apa matamu buta? Belum memanggil orang untuk menangkapnya? Keamanan, ada orang yang membuat ribut. Tangkap dia. Siapa yang bikin onar? Dia yang melakukan. Aku sarankan kau jangan usik aku. Kalau tidak, harga yang kau bayar terlalu tinggi. Beritahu manajer toko Ronghao untuk bertemu dengan Yunsu. Kau mau berpura-pura apa sih? Siapa yang tidak tahu bahwa Mal Longhao adalah milik grup Huanyu? Kenapa kamu berpura-pura jadi orang kaya? Sekarang berpura-pura jadi CEO di sini? Benar-benar tinggi hati tetapi tidak beruntung. Mukanya tampak miskin. Ada apa ini? Manajer, Anda datang tepat pada waktunya. Ada orang buta uang di sini. Mereka merusak barang andalan kita. Tidak mau membayar ganti rugi. Kau tutup mulut. Ini adalah Presiden Grup Universal. Gedung ini miliknya. Manajer ini. Kau salah mengenali orang. Ya, maaf Miss. Kau terlalu berwibawa. Saya salah mengira kau dengan CEO rumah saya. Saya bilang saja, seorang petani sederhana. Bisa jadi CEO Grup Universal. Manajer, kamu harus lebih waspada nanti. Nyonya Sen, saya sarankan kau urus masalahmu sendiri. Beberapa orang, kau tidak bisa melawannya. Kau
Manis, kenapa kau tertawa, Nyonya Sen? Kamu sedang membuat keributan di tokoku. Silakan kamu segera minta maaf kepada Nona ini. Kamu ingin aku minta maaf kepadanya? Kamu tahu aku ini siapa? Aku adalah putri keluarga Sen. Kamu yakin ingin merugikan keluargaku? Hanya demi seorang orang desa, kami hanya mempermasalahkan perkara, bukan orangnya. Apakah kamu tidak mengerti? Dia hanyalah seorang pedesaan, tidak mampu membeli apa-apa. Nona Yun, maafkan kami. Kami telah membuatmu pengalaman berbelanja yang tidak menyenangkan untuk menunjukkan itikat baik kami. Tas di toko, silakan pilih yang kamu suka. Kami akan memberikannya secara gratis. Tas itu tidak perlu. Itu jam tangan dari Sterling Universe. Bawakan saya. Sebenarnya tidak ingin terlihat mencolok seperti ini. Nona Yun, tolong konfirmasi. Apakah yang Anda maksud adalah yang bernilai 50 juta itu? Jam tangan Singheng Universe. Saya ingat seri ini hanya mengeluarkan Singheng Universe dan Huan Yu Starry Sky. Nona Yun, silakan ke sini. Kami perlu mendaftar informasi klien. Kalian berdua akan menunjukkan padaku, kan? Yun Su. Apakah kau orangnya? Mengapa jam tangan ini begitu mahal? Tidak perlu memesan barang tambahan untuk membeli yang ini. Wajahnya terlihat seperti wajah seekor rubah. Nyonya Sen, tolong hormati mulutmu. Paman keamanan, tolong keluarkan kedua orang ini. Siapa berani menyentuhku? Rumah Sen tidak akan membiarkanmu pergi. Mulai. Sayang kecil semuanya karena kamu. Berhenti. Bagaimana dia datang? Kakak Sihan, kamu harus membela saya. Semua karena si kecil cantik ini yang mengganggu saya. Menggoda benda lama ini. Nona Sen, tolong jaga mulutmu. Kalau begitu, kenapa kamu begitu perhatian padanya? Entah kalian berdua saling suka, atau dia adalah atasanmu. Masih bilang tasnya bisa dia pilih. Kamu bilang kalian berdua tidak ada hubungan. Siapa yang percaya? Kak Han Sihan, menurutku, Yunsu sudah lama memakai topi hijau untukmu. Salah paham. Bagaimana mungkin aku punya pikiran pada Nyonya Yun? Aku mendengarnya dengan telinga sendiri. Kamu harus membelikan dia tas. Perlu dia yang membelinya? Karena suami masa depanku sudah datang. Tentu saja suamiku yang membelikanku tas. Kenapa kamu cemburu? Tenang saja. Pria yang paling kucintai hanya kamu seorang. Kalau sudah sangat mencintai, tidak perlu dikatakan, tapi harus dilakukan. Ini keintiman di kamar. Kita bicarakan lagi di rumah. Kak Sihan, aku suka kamu. Aku suka kamu lebih dari siapapun. Kami sudah saling kenal lebih dari 20 tahun. Mengapa kau tidak memperhatikanku lebih lama? Apa yang harus kulakukan? Supaya kau percaya bahwa aku mencintaimu. Apakah harus kuperlihatkan jantungku? Semua ini karena dia yang memaksa. Kau jangan salahkan aku. Berikan saya sekali lagi kesempatan. Ya, sekali lagi. Tolong, kesempatan untuk bersaing secara adil dengannya. Sen Suer. Saya tidak pernah mengatakan, saya menyukaimu. Jika ini membuatmu salah paham, saya minta maaf. Tapi sekarang aku sudah punya orang yang aku suka. Kalian ngobrol saja. Kenapa harus tarik aku? Si Han Ge, tidak serius. Kamu pasti menolak aku. Sengaja menipuku, kan? Aku menipumu. Sekarang, Sen Suer, kamu harus percaya. Kalau tidak percaya, ya harus percaya juga kan? Si Han Ge, aku sangat menyukaimu. Kenapa kamu begitu kejam padaku? Kamu bilang apa? Katakan sekali lagi. Seli, biarkan aku memberitahumu. Yunsu, tidak ada apa-apa. Sebagai gadis desa liar, dia adalah presiden dari grup Universal. Itu tidak mungkin. Benar-benar, aku tidak bercanda denganmu. Kekasihku dipecat karena membuatnya marah. Dia dipecat. Bagaimana mungkin dia menjadi presiden Huan Yu Group? Tidak mungkin. Apa kamu bekerjasama dengan untuk menipuku? Aku tidak. Percayalah padaku. Swear, itu si lucu. Dia pasti berpura-pura bodoh untuk menipu harimau. Aku tidak percaya. Aku akan menyelidikinya sendiri. Apakah ini pelayan keluarga Yun? Ini adalah nona kami. Bagaimana bisa dia menjadi pelayan? Apa kamu yakin? Tentu saja. Meskipun nyonya muda kita tidak sering datang ke villa, tapi saya tidak akan salah mengenali. Di ponsel saya ada foto nyonya muda. Siapa kakek ini? Ini kakek dari nona besar kita. Kakek. Bukankah dia hanya punya satu kakek? Nona besar adalah anak perempuan dari tuan tua. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, putri kakek meninggal. Barulah tuan tua membawa orang ini ke sini. Yunsu, tentang proyek kerjasama dengan harus tanda tangan ya. Ada saja. Tidak ada yang buruk sih. Lagian, kemarin malam, pesta terakhir, saya naik mobilmu pergi. Dia melihatnya. Dia mulai curiga sejak saat itu. Dia mencurigai identitas saya. Beberapa kali, saya berhasil mengelabinya. Tapi mungkin tidak akan lama lagi.
Ya, benar. Proyek ini tidak bisa ditunda lagi. Jika keluarga Fu tidak bekerja sama dengan kita, hanya mengandalkan kita, sama sekali tidak mungkin untuk mengambil proyek ini. Dan juga tidak ada perusahaan yang lebih cocok daripada keluarga Fu. Tanda tangani saja. Bahkan jika Fu Sihan mengetahui identitasku, tidak bisa mempengaruhi kemampuan saya untuk menghasilkan uang juga. Yunsu, apakah ada kemungkinan Fu Sihan menyelidiki Anda dengan tekun? Mungkin ada tujuan lain. Tujuan apa? Saya temukan Fu Sihan dalam beberapa tahun terakhir selalu mencari seorang gadis. Gadis kecil. Kau tidak curiga dia mencariku, kan? Nona, kau pernah diculik saat kecil. Disebutkan seorang bocah laki-laki. Dia tidak sama sekali seperti adik Xiao Heng. Benar. Dia bukan adik Xiao Heng yang kamu cari. Di mana saya bisa menemukan adik Xiao Heng saya? Presiden Huanyu Group adalah Nona Yunshu. Sudah dipastikan, kenapa tidak yakin? Itu benar. Benar-benar tidak menyangka. Tunanganmu ternyata adalah presiden dari Huanyu Group. Bagaimana kamu tahu? Saat itu, Nona Yun ini, mereka pergi untuk membicarakan kerjasama. Ternyata, sekretaris musim ini mulai mempersulitnya. Kamu tahu apa yang terjadi? Nyonya Yunsu mulai mengungkapkan identitasnya. Dan sementara itu, korporasi Huanyu, proyek kolaborasi ini sudah ditandatangani juga. Dia menyembunyikannya dengan baik nih. Oh ya, kami juga menemukan, dalam kasus penculikan itu, keluarga Yun bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki gadis kecil yang Anda cari. Seharusnya itu adalah putri besar dari keluarga Yun. Benar. Pasti. Yunsu memiliki jimat yang saya berikan padanya. Dia pasti adalah Tang Tang. Iya kan? Saya sudah bilang, setelah diselidiki begitu lama, akhirnya bisa ditemukan. Benar-benar langit tidak akan mengkhianati orang yang berusaha. Yunsu yang imut ini, bagaimana mungkin dia adalah kakak Sihan yang selalu kucari? Ini tidak mungkin. Kakak Sihan adalah milikku. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Halo. Aku ingin kau membantuku melakukan sesuatu. Halo. Kakekmu ada di tanganku. Kepadamu hanya ada setengah jam. Datang ke alamat yang kuberikan. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan kakekmu. Siapa kau? Bagaimana aku bisa memastikannya? Apakah kakekku benar-benar ada di tangan kalian? Aku bisa menyanggupi permintaanmu, tapi kalian tidak boleh menyentuh kakekku. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kau dengar? Aku hanya bisa memberikan sebanyak ini. Setengah jam waktu. Jika kamu tidak datang, saya jamin kakekmu tidak akan selamat. Dan jangan beritahu siapapun. Jika tidak, konsekuensinya tanggung sendiri. Zhangbo, apakah kakek saya ada di rumah? Bapak pergi memancing. Sekarang belum kembali. Nyonya, apakah ada yang ingin Bapak bantu? Atau saya akan mencari Bapak? Tidak apa-apa, saya sudah tahu. Saya sampai. Di mana kalian berada? Pemimpin, orang sudah sampai. Menelepon majikan. Baik. Bermaksud pusingkah? Apa yang kalian inginkan? Berapa yang kalian mau? Saya akan memberi kalian 2 kali lipat. Saya katakan padamu, ada aturan dalam pekerjaan kita. Satu urusan untuk satu urusan. Bos, wanita ini melihat wajah kita. Ambil saja bola matanya. Aku bilang padamu, pemberi kerja bilang harus orang utuh. Lagi pula, dia tidak akan bertahan hidup melewati malam ini. Bawakan dia kepadaku dan ikatlah. Yunsu belum kembali ke perusahaannya. Belum. Kontraknya sudah ditandatangani. Mengapa dia belum kembali? Grup Huanyu pada akhirnya adalah perusahaan milik Miss Yunsu. Apakah mungkin dia kebetulan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui keadaan perusahaan? Tapi teleponnya tidak bisa ditelepon. Kalau begitu, saya akan telepon Pak Ji untuk menanyakan. Itu juga bisa. Tidak baik. Ji Xiao bilang, Nyonya Yun sudah pergi dan dia tidak bisa dihubungi.
Mencari orang. Sen Suer adalah kamu. Bajingan, aku sudah bilang. Jangan bermimpi untuk memiliki sesuatu yang bukan milikmu. Kakek saya di mana? Kamu saja susah menjaga diri. Masih memikirkan kakekmu yang sudah mati itu. Kakek saya di mana? Kekasih kecil berani menatap saya. Sen Suer, jika kamu berani menyentuh kakek saya jamin akan membuat keluarga Sen kalian membayar harga ini. Harga. Kau beri aku lihat dengan jelas. Sekarang kau hanya tahananku. Aku bisa menindis kau lebih mudah daripada menindis semut. Tahu kan? Yunsu. Fu Shihan. Kamu datang kenapa? Kali ini, aku tetap melindungimu. Jika hidup, kita hidup bersama. Jika mati, kita mati bersama. Kamu adalah adik Xiao Heng. Gula-gula. Akhirnya aku menemukanmu. Keluarlah. Tutup mata dan pegang tanganku. Pergi mati saja. Fu Shihan. Sen Suer, kau bisa memukuliku, tapi jangan sentuh kakekku. Masih cukup berbakti. Begini saja, aku bisa membiarkan kakekmu. Tapi, aku mau kamu memohon padaku. Aku memohon padamu. Yunsu, oh Yunsu. Meski posisimu tinggi, kau masih harus memohon, seperti anjing. Tenang saja. Aku tidak tertarik pada si tua itu. Yang kuingin adalah kematianmu. Yunsu, Yunsu, pergilah ke neraka. Nyonya muda Fu, hanya aku yang bisa. Sen Suer. Aku bisa membatalkan perjanjian. Aku juga bisa menjamin tidak akan pernah muncul di hadapanmu dan Fu Shihan. Tapi apakah perlu kamu untuk seorang pria? Seberapa jauh ini? Apakah sepadannya? Bisu. Yunsu. Kau kira aku tidak tahu? Kau sama sekali tidak mencintai Gege Shihan. Kau hanya menginginkan hartanya. Kau wanita yang munafik. Kau pantas mati. Berikan saya. Pergi dan mati. Berhenti. Fu Shihan. Berikan ruang, Shihan. Berikan ruang. Kamu bilang Claude Su yang imut itu belum mati. Bukannya dia dibakar? Si Fu Shihan baru saja datang. Dia bahkan menahan tembakan untuknya. Apa? Aku perintahkan kalian untuk membunuh Claude Su. Mengapa Shihan Ge terluka? Ada apa dengan Shihan Ge? Seharusnya tidak mati. Saya memberi kalian begitu banyak uang hanya untuk membunuh Yunsu. Tapi orang itu tidak mati. Sebaliknya, Shihan Ge yang mengalami masalah. Jika ada yang terjadi pada Shihan Ge, kalian juga tidak akan mendapatkan sisa pembayaran. Nona Sen. Untuk bisnis ini, orang kami bahkan sudah terlibat satu orang. Jika kamu tidak bisa membayar sisa pembayaran, apakah kamu percaya Fu Shihan tidak mengalami masalah? Kamu yang pertama mengalami masalah. Kamu mengancamku. Aku paling banyak akan memberimu 10 menit. Dalam 10 menit saya tidak menerima uang. Kau yang tanggung jawabnya. Mengapa wanita itu, Yunsu, tidak mati? Dia tidak seharusnya hidup. Tidak seharusnya. Apa yang kau lakukan lagi ini, Bapak? Kamu kok bisa datang? Aku dengar Yunsu diculik. Fu Shao terluka parah saat menyelamatkan. Sekarang dia di rumah sakit, hidup atau mati tidak diketahui. Aku tanya kamu, apakah kamu tahu tentang hal ini? Aku tidak tahu.
Katakan padaku yang sebenarnya, Yunsu. Apakah kamu yang menyuruh orang untuk menculik? Ayah, aku sudah bilang itu bukan aku. Kau masih berbohong. Aku adalah ayahmu. Satu tatapanmu, aku sudah tahu apa yang kau katakan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti ini? Sungguh, apakah kamu ingin menghancurkan dirimu sendiri? Wanita bernama Yunsu itu pantas mati. Dia yang merebut segala milikku. Kamu sekarang masih belum menyesal? Pernahkah kamu berpikir, membunuh itu melanggar hukum? Kamu mau duduk di penjara seumur hidup? Itu urusanku. Tidak perlu kamu khawatir. Kamu, berhenti di situ. Guowei, ada apa denganmu? Guowei, ada apa? Guowei, cepat. Cepat ambil kembali Suer. Jangan biarkan dia melakukan kesalahan lagi. Fu Xihan. Dokter bilang operasi berjalan lancar. Mengapa kamu masih tidak bisa sadar? Yunsu. Semua ini karena kamu, saudara laki-lakiku terkena peluru. Jika kakakku terjadi sesuatu, keluarga Fu pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Maafkan saya yang membuatnya terlibat. Apa gunanya meminta maaf? Sebaiknya kamu berdoa agar anakku tidak apa-apa. Kalau tidak, meskipun ada kakek yang melindungimu, saya juga tidak akan menyerah begitu saja. Bibi, tolong tenanglah. Fu Xihan sudah selamat dari bahaya hidup. Tidak akan ada masalah. Selamat dari bahaya hidup. Lalu kenapa dia belum sadar? Sudah dibilang tidak boleh kamu yang mengobatinya. Kamu harus mengobatinya. Kalau kakakku mati, aku akan membuatmu ikut mengubur. Aku tidak akan membiarkannya terjadi. Orangnya sudah sadar. Ayo pergi. Bagus sekali. Anakku tidak apa-apa. Bahkan jika kakakku tidak apa-apa, tapi juga terluka. Kau hanya bintang sial. Tidak pantas tinggal di keluarga Fu. Cepat pergi. Aku masih tidak bisa pergi sekarang. Aku ingin tinggal untuk merawat Fu Xihan. Tidak perlu kau melayani. Menurutku, kamu memang tidak akan kemewahan dan kekayaan keluarga Fu kita. Kalian salah paham. Aku tidak kekurangan uang. Aku juga tidak tahu akan harta kekayaan keluarga Fu kalian. Bersikap sok tinggi seperti ini. Aku juga bisa mengucapkan omongan besar. Ini benar-benar sebuah lelucon. Ibu, semua ini adalah salah dia yang membuat kakak jadi begini. Usir dia saja. Perjanjian pernikahan di antara kalian sebenarnya adalah janji dari generasi sebelumnya. Saya akan berbicara dengan orang tua. Kalian tidak cocok. Pernikahan ini dibatalkan. Saya tidak setuju. Sungguh tidak menyangka, adik Xiao Heng yang aku cari-cari, ternyata adalah kamu. Tang Tang. Jangan panggil aku Tang Tang lagi. Itu waktu kecil yang tidak mengerti. Nama sembarangan yang dia berikan untuk dirinya sendiri. Tapi aku merasa, Sugar, terdengar bagus. Selalu lupa bertanya padamu, kenapa kamu menyebut dirimu Xiao Heng? Aku bernama Fu Xihan. Duanya adalah Heng. Jadi saat itu membuatmu memanggilku Xiao Heng. Sejujurnya tidak pernah terpikir. Adik Xiao Hengku. Setelah besar ternyata seperti ini. Ini sangat berbeda dari kesan yang saya ingat. Saya sudah mencarimu begitu lama. Akhirnya saya menemukannya. Seandainya saya tahu kamu adik Xiao Heng, saya tidak akan menyusahkannya. Sebenarnya kamu ingin bercerai dariku. Itu juga untuk menemukan aku, agar bisa bersamaku, kan? Kamu sendiri sudah jelas tentang itu. Kenapa harus diucapkan lagi? Aku adalah kakakmu. Jangan berani melanggar batas. Ya, kalau begitu, aku akan memberitahumu apa yang disebut benar-benar menentang. Saya tidak setuju. Saya ingin menikah dengan Fu Xihan. Fu Shao, Anda baru saja bangun. Silakan istirahat dulu. Yunsu, saya juga tidak akan membatalkan pertunangan dengan Anda. Dia telah merusakmu seperti ini. Mengapa kau masih memihak padanya? Dia adalah ipar perempuan tertuamu. Saya tidak peduli lagi, Ibu. Urusan pernikahan saya sendiri yang akan saya putuskan. Harap jangan campur lagi. Baik, kau putuskan sendiri. Aku tidak peduli lagi. Kau bisa melepaskanku sekarang? Yunsu. Mari kawin. Belum lamar, belum tunangan. Kenapa aku harus menikah denganmu? Apa yang kau inginkan? Semua yang kau inginkan, aku berikan padamu. Kenapa kau tidak lari tadi? Karena aku ingin melindungimu. Nenekku bilang, jika bertemu dengan calon istri,
berikan ini padanya. Aku pasti akan menikahimu di masa depan. Yunsu. Dengar-dengar kamu terluka. Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan kakek? Mereka tidak menyakiti kakek. Dia sudah dibawa pulang. Kakek tidak apa-apa, itu yang terpenting. Hutang ini harus dihitung dengan sensuer. Suer, kamu berpikir apa? Bagaimana berani kamu menculik Yunsu? Hanya jika dia menghilang, si Han Ge baru akan memperhatikan aku. Apakah aku salah? Kau gila. Apa saja yang bisa dilakukan Fusao? Kau tidak tahu. Zhou Qian. Si Han saudara untuk Yunsu bisa mengorbankan nyawanya. Aku masih punya pilihan lain. Itu, Suer. Aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Sensuer. Yunsu. Ternyata kamu belum mati. Kamu benar-benar tidak mati. Aku tidak mati membuatmu sangat kecewa. Sial. Apa yang kau inginkan? Tenang saja. Meski kau menyuruh orang untuk menculikku, ingin membunuhku, tapi aku adalah warga negara yang taat hukum, tidak akan mencemari tanganku sendiri. Aku akan mengantarmu ke penjara dengan tanganku sendiri. Apakah kamu punya bukti? Kamu tidak punya bukti, hanya berdasarkan kata-katamu saja, mau menjatuhkan hukuman padaku. Kau bermimpi. Karena aku sudah datang, buktinya pasti aku punya bukti. Tidak mungkin. Saya sudah mentransfer uangnya. Orang itu bilang tidak akan melibatkan saya. Anak manis ini pasti sedang mencoba menipu saya. Ada beberapa kata yang lebih baik Anda simpan untuk polisi. Untuk dijelaskan. Bawa dia pergi. Coba sentuh saya satu kali saja. Lepaskan aku, Yunsu. Kau tidak punya bukti. Menangkapku adalah tindakan ilegal. Keluarga Sen tidak akan membiarkanmu lolos. Baiklah, aku menunggu. Aku dan kakak Sihan adalah sahabat masa kecil. Dia juga pasti tidak akan membiarkan kamu memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak mengenalku. Kakak Sihan, kamu baik-baik saja, kan? Tolong selamatkan aku. Yunsu ingin menangkapku. Kenapa harus menculik Yunsu? Aku tidak. Yunsu cemburu padaku. Dia menuduhku. Hubunganku denganmu selama lebih dari 20 tahun. Tidak sebanding dengan dia dan kamu selama sebulan. Tidak sebanding. Saudaraku Sihan. Kau bahkan rela melakukan ini demi wanita ini. Tidak percaya padaku. Kamu bilang kamu tidak melakukannya. Lalu apa ini? Aku tidak. Abang Sihan, aku tahu salah. Aku tidak sengaja. Bisakah kamu memaafkanku? Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku melakukan semua ini untukmu. Sensuer, kau seharusnya tidak sekalipun menyakiti Yunsu. Tidak ada yang bisa menyakitinya. Ini masih Fusihankah? Ada yang tidak beres. Jangan-jangan, kamu jatuh cinta pada yang kecil dan lucu ini. Aku. Apa ada yang kurang dariku? Apa dia lebih baik dariku? Kamu seharusnya menikah denganku. Aku tidak pernah mengatakan akan menikah denganmu. Aku juga tidak pernah menunjukkan rasa cintaku padamu. Dan semua yang kamu lakukan, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kakak Sihan, aku sangat mencintaimu. Mengapa kau harus memperlakukan aku seperti ini? Bawa pergi. Jangan lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara. Bagaimana kau bisa keluar dari rumah sakit? Bukankah lukanya sudah sembuh? Bukankah kamu bilang mau keluar beli sesuatu? Kalau aku tidak keluar mencarimu, aku pasti akan mati kelaparan. Aku keluar untuk mengurus sedikit hal. Kamu yakin kamu tidak sedang menghindar dariku? Untuk apa aku menghindar darimu? Aku tidak akan memberitahumu. Aku khawatir kau akan merasa sakit hati untuk Sensuer. Lagi pula kau dan dia sudah saling mengenal sejak kecil. Aku tidak ada hubungan dengannya. Tidak perlu menjelaskan. Tadi aku sudah melihat semuanya. Lalu kau. Aku apa? Apa perasaanmu terhadap teman masa kecilmu? Saya tidak punya teman masa kecil. Miyachi dari keluarga Miyagawa. Itu adalah Ji Xiao yang ada di sampingmu. Bukankah dia teman masa kecilmu? Tentang itu. Pria harus belajar untuk bersikap besar hati di luar. Bagaimanapun juga, seperti kita wanita, berjalan ke sana kemari. Tak terhindarkan akan menemui hal seperti ini. Jangan kira aku tidak bisa melihat. Dia tertarik padamu.
Aku ini disukai orang di mana-mana, bunga mekar di mana-mana. Ya, ada yang suka itu hal yang wajar. Kamu harus belajar untuk beradaptasi. Belajar apa? Belajar untuk beradaptasi. Turunkan saya. Belajar untuk beradaptasi. Turunkan saya. Perkenalan kembali. Saya Fusihan. Memiliki hasrat yang kuat. Di matanya tidak ada tempat untuk pasir. Perempuanku, di mata dan hatinya, hanya ada aku seorang. Sudahlah, sudahlah. Bicara ya bicara. Deket-deket begini ngapain? Fusihan, bagaimana kabarmu? Kamu baru saja bangun. Seharusnya kamu tidak diizinkan keluar. Aku akan mengantarmu kembali sekarang. Kamu peduli padaku. Kamu adalah penyelamatku. Aku tidak peduli. Kamu peduli pada siapa? Hanya karena ini. Bukan apa lagi? Bukan karena dia suka aku. Jadi dia peduli padaku? Apa kabar, Fusihan? Ini sakit. Kau berani bohong padaku. Kau kekanakan. Dengarkan. Luka kamu belum sepenuhnya sembuh. Perlu istirahat. Tubuhku tidak selemah itu. Tubuhku tidak selemah itu. Hidupku benar tidak selemah. Juga perlu istirahat dengan baik. Bagaimana kalau meninggalkan jejak penyakit? Yunsu hidup L. Benar hidup L hidup ngapain? Ngapain? Menikahlah denganku. Jangan berpikir untuk naik kereta dulu baru beli tiketnya ya. Benar hidup L. Kamu belum melamarku, jadi aku tidak akan menikah denganmu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan meminta Miss Yunsu, Presiden Grup Huanyu, akan melamarku secara langsung. Live L Ano kau sudah tahu. Tidak, benar hidup L tidak. Akhirnya kau tahu. Apakah kau ingin menikahiku, San? Ataukah kau merasa, karena tahu bahwa aku adalah presiden Grup Universal dan ingin mengambil keuntungan dariku? Keluarga Fu lebih kaya dari yang kamu bayangkan, Ano. Hidup L Ano benar hidup L Ano. Benar N itu juga benar Ano. Lalu kamu mau apa? Mau apa? Jujurlah, agar hukumanmu lebih ringan. Menolak, akan dihukum lebih berat. Kamu harus jujur padaku. Sejak kapan kamu mulai memikirkan aku? Jade Pendant. Sejak aku melihat Jade Pendant itu, aku sudah curiga bahwa identitasmu tidak biasa. Jadi, kamu sudah mengetahuinya sejak awal. Bantu bermain peran denganku, asalkan kau senang saja. Lain kali. Kau ini bocah jelek LIG. Kau maukah ku cok kau? Cok aku. Kakak, lihat. Saya baru saja membeli gelang berlian ini. Maaf Yunsu. Kamu tahu betapa berharganya ini? Live LEDHT ini bukankah ini desain baru yang saya buat bulan lalu? Live LEDHT no Live LEDO saya akan ganti rugi satu untukmu. Kamu mau mengganti dengan apa? Ini adalah idolaku VV. Desain edisi terbatas terbaru. Sudah terjual habis. Dengan uang sebanyak apapun tidak akan bisa membelinya. Apalagi kamu yang miskin ini. Live L Right idola kamu adalah VV. Iya. Kamu tidak tahu betapa hebatnya idolaku. Live L aku kenal idolamu Ano. Benar Live L benar aku akan gantimu. Kamu lagi-lagi ngomong kosong di sini ya? Benar ye jika Ano. Tunggu sampai gelangnya datang besok. Kanan A kamu akan tahu secara alami. Kanan A apakah itu benar atau tidak? L kanan A. Untukmu, kotak yang sangat rusak ini, perhiasan yang dirancang idolaku. Aku sudah mengenal semuanya. Jika kamu berani membuat yang palsu, aku bisa mengenalinya dengan sekali lihat. Bagaimana? Itu benar kan? Kamu benar-benar mengenal idolaku. Bisakah kamu membantuku mendapatkan tanda tangan? Ya, itu bukan tidak mungkin. Kamu panggil aku kakak ipar. Dengar, kakak ipar. Ambil kertas dan pena. Bantulah untukku. Kakak iparku. Oh tidak, WV Tuan Besar. Itu dulu. Aku tidak mengenalmu dengan baik. Aku salah mengertimu. Bagaimana mungkin aku? Kok bisa idola saya, menjadi kakak ipar saya? Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Tidak perlu terlalu emosional seperti itu. Saya juga hanya seorang manusia. Manusia seperti apa? Anda adalah listrik. Anda adalah cahaya. Anda adalah satu-satunya mitos saya. Aku hanya mencintaimu. Kau adalah bintang superku. Bukan aku yang bilang. Kau berpaling terlalu cepat. Wewe, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Ayo, cium aku sekali.
Untuk menyatakan permohonan maafku, kau bisa memintaku melakukan apa saja. Itu tidak perlu. Kalau mau bicara, si Fu Yuting ini hanyalah seorang anak yang dimanjakan. Hatinya tidak jahat. Sudahlah, sudahlah. Lagi pula aku lebih tua beberapa tahun. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Menurut saya, lebih baik bertemu hari daripada memilihnya. Kalian berdua sebaiknya bertunangan tahun depan. Menurut saya begitu ya, Nenek. Sudah tidak sabar, ingin membawa Yun ke rumah. Kakek kamu ini terlalu terburu-buru ya. Gaun pengantin saja belum siap. Bodoh sekali. Si Han sudah sejak lama menyiapkan gaun pengantin untukmu. Dan juga, hanya ada satu di seluruh dunia lo. Mau tidak mau kau harus mengakui bahwa anak ini memang berhati baik. Kapan hal ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Bingung. Apakah sudah memikirkan siapa yang akan untuk menghadiri pesta pertunanganmu? Istana keluarga Gong harus datang. Kenapa kamu masih cemburu sekarang? Cuka Sansi sudah kamu habiskan semua ya? Aku memang ingin dia melihat kamu memakai gaun pengantin dengan penampilan yang begitu cantik. Dan sekarang kamu yang begitu cantik ini masih milik saya. Saya ingin membuatnya iri dan cemburu. Kenapa saya tidak tahu kamu sebelumnya? Seburuk ini. Melihat kalian berdua manis-manis saja, kakek ini benar-benar senang. Kakek, seumur hidup Anda, tidak banyak yang bisa dilakukan dengan benar. Ini salah satunya. Cucu baik. Kapan kakek pernah mengecewakanmu? Aku merasa, sepertinya tidak lama lagi, aku akan memegang cucu laki-lakiku yang besar. Kakek belum menikah juga. Begitu terburu-buru ini memeluk cucu, apakah ini sedikit? Nak, hal ini harus segera dilakukan. Malam ini kalian berdua cepatlah. Kamu juga terlalu terburu-buru. Ya, hal ini harus segera diselesaikan. Selesaikan, selesaikan, selesaikan. Ngapain sih? Kayak anjing kecil. Kalau ada yang mau dikeluarkan, kalau ada yang mau dikeluarkan, keluarkan saja. Gak tahu kenapa bisa nahan begitu lama. Tiba-tiba jadi agak gak tahan. Kalau gak tahan, pergi ke toilet saja. Ngapain bertele-tele? Pergi. Saya tidak ingin ke kamar mandi. Saya ingin ke sana. Yunsu, saya senang melihat kamu baik-baik saja dengannya. Itu membuat saya lega. Maaf ya, itu juga beruntung bagi saya untuk menemukannya. Kalau tidak, mungkin seumur hidup saya, mungkin akan hidup sendiri sampai tua. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mencintaimu adalah urusanku. Sekarang aku memilih untuk mundur sedikit. Yunsu lebih memilih kehilanganmu. Aku malah lebih rela menjadi temanmu agar bisa seperti dulu lagi. Setiap hari di sampingmu. Dengan begitu aku sudah puas. Kau selamanya adalah sahabat terbaikku. Bertemu denganmu juga adalah kehormatanku. Aku hanya pernah melihat gadis-gadis yang mengalami kecemasan sebelum menikah. Tidak pernah melihat seorang pria besar sepertimu yang juga mengalami kecemasan sebelum menikah. Jangan goyang-goyang, kepalaku hampir pusing. Tidak boleh. Aku tidak bisa melihatmu. Aku merasa kamu akan lari dengan bocah Ji Xiao itu. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Aku harus terus mengawasi kamu. Tolong, aku sudah sepenuhnya milikmu. Masih bisa lari kemana? Kamu tenang saja. Aku tidak peduli. Cium aku sebentar. Cepat, jangan bercanda. Kamu tidak lihat masih banyak barang ini. Belum dibuka, kan? Tidak bisa, aku tidak tahan lagi. Aku mau muntah sebentar. Sayang, apa kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Kenapa sekarang bahkan untuk mencium? Kamu merasa muak? Apa kamu ada orang lain di luar? Apa kamu jatuh cinta pada orang lain? Sudahlah. Jangan bilang apa-apa. Aku sudah terlalu sakit. Kamu diam saja. Bagaimana? Lihat sendiri. Kan hidup aja, saya sehebat ini. Tembus sekali. Ini langsung kena. Fusihan, kau brengsek. Fusihan, kau brengsek. Istriku,
istriku yang baik. Menantu perempuan, kakek sudah menyiapkan sebuah perkebunan untukmu, hadiah untukmu, sebagai hadiah pernikahanmu. Senang, kan? Aku memberikanmu sebuah pulau. Kalau kalian semua memberi hadiah, semua harta saya, bahkan diri saya ini akan saya berikan kepada kalian. Hamil. Rasanya sangat tidak nyaman. Kenapa kehamilan ini bukan kamu yang mengalaminya? Gadis. Saya kenal seorang dokter yang sangat hebat. Bagaimana kalau begini, anak ini, biarkan si Han yang hamil, juga bukan hal yang tidak bisa dilakukan. Kamu pikir bagaimana? Kakek, saya ini cucu Anda yang sebenarnya. Anda seperti ini menjebak cucu Anda. Ini baik, ini baik. Kakek, cepat atur Ano. Sayang, jangan khawatir, nanti setelah anak ini lahir, kamu yang melahirkan, aku yang merawat. Kamu bilang nanti kalau perutku membesar, dan ada stretch mark, bagaimana? Apakah kamu akan merasa jijik padaku? Dan juga, aku mendengar orang lain bilang kalau hamil itu bisa jadi jelek. Kalau aku jadi jelek, bagaimana? Tidak peduli kamu akan jadi seperti apa, aku akan tetap menyukaimu. Hal itu tidak perlu kamu ragukan sedikit pun. Tapi aku masih ingin memakai gaun pengantin yang cantik. Lihat aku sekarang gemuk jadi apa? Mana bisa disebut gemuk? Bayi, aku tahu kamu hamil sangat susah. Tenang saja, aku pasti nanti akan habiskan semua waktu untuk menemanimu. Tentang pekerjaan, biarkan Song Ping yang urus saja. Tidak peduli kemana kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Tidak peduli apa yang ingin kamu makan, aku akan memasakkan untukmu. Baiklah. Aku tahu kamu akan baik padaku, tapi aku hanya sedikit tidak bisa mengendalikan emosiku. Jadi, mungkin akan ada sedikit kebisingan. Jadi, lamaran meski terlambat tapi akhirnya datang, kan? Kamu, kakak, ini cincin yang diberikan abang untukmu. Terima kasih. Tunggu sampai 10.000 jalan 100.000, benar-benar dingin. Saatnya membuat perusahaan. Gosip ini bangkrut. Kenapa aku merasa ini cukup baik? Kamu tidak merasa aku terlihat tampan? Iya. Hanya kamu yang terlihat bagus. Lihatlah aku di kamera. Aku sudah terlihat sangat gemuk. Terlalu berlebihan. Kamu tidak lihat semua orang bilang, sekarang semua orang memuji kita berdua. Ini adalah pasangan yang sempurna. Kamu tidak senang? Fusihan, kamu tidak akan memberitahuku bahwa semua ini adalah sengaja, kan? Sengaja membuat semua orang tahu. Aku adalah milikmu. Sepertinya istriku juga tidak, karena hamil jadi bodoh. Kamu lihat ini. Bagaimanapun aku tidak peduli. Kamu sudah setuju untuk menikahiku. Setengah bulan lagi, kita akan mengadakan pernikahan. Aku tidak peduli. Lagi pula aku sekarang juga terlalu jelek. Aku sudah bilang kamu tidak jelek. Kamu mau ngapain sih? Aku baru saja melahirkan tidak lama. Kamu sudah memikirkan ini itu. Kamu harus mengerti aku. Aku sudah bodoh seperti ini sudah lama. Tidak tahu harus jatuh cinta berapa lama lagi. Sekarang aku tidak ada mood untuk itu. Segera saja. Jangan. Anak sudah bangun. Aku harus pergi lihat anak. Aduh anak, kamu tidak perlu khawatir. Dengan mereka menjaga kamu, kamu tidak perlu khawatir. Jika kamu berani masuk lagi, percaya tidak, aku akan menunggu dengan... Baiklah. Aku salah. Sepertinya laporan kita bulan ini adalah untuk bulan Maret, April, dan Agustus. Total keuntungan saja. Zai di rumah siapa? Masih bilang ya, seorang anak itu sebenarnya tidak cukup untuk dua orang tua. Kakek sedang bilang, agar kita berdua mempertimbangkan masalah memiliki anak kedua. Siapa yang mau punya anak kedua silakan saja. Saya tidak mau. Kamu tidak merasa anak kita sangat menggemaskan? Menurutku memiliki satu lagi juga tidak masalah. Lagi pula, kami juga bisa membiayainya, karena terlalu menggemaskan. Itulah sebabnya saya punya anak. Sampai sekarang, kami bahkan belum pernah bertemu anaknya beberapa kali. Ada kakek dan yang lainnya yang menjaga. Kamu bisa tenang 100%. Sayang. Aku tiba-tiba memiliki sebuah ide yang berani. Katakanlah. Sejak kita menikah sampai sekarang, jadi kita belum pernah pergi berbulan madu. Kau bilang,
Apakah kita harus melakukan perjalanan yang bisa pergi kapan saja? Di sini, biaya hidupku sudah masuk 5 juta. Aku traktir kau. Nyonya, jangan bikin ribut. Perusahaan kita masih punya banyak urusan. Itu si Songping. Urusan perusahaan serahkan padamu. Saya dan istri saya pergi berkeliling dunia. Selamat tinggal. Kedua orang ini memang hebat.